Hari ini, Presiden Jokowi menghadiri rapat pembahasan nota keuangan di gedung DPR MPR RI. Sejumlah capaian pemerintahan Kabinet Indonesia Maju disebutkan Jokowi melalui pidatonya. Dalam sidang ini juga disebutkan rencana belanja tahun 2025, tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Bagaimana gambaran ekonomi Indonesia mendatang? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Dalam Indonesia Detik ini, Detik Sore akan menghadirkan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI. Dalam situasi hari ulang tahun ke-79 RI ini, sejumlah WNI diupayakan untuk menjauh dari wilayah Lebanon yang sedang memanas. Apa saja usaha yang dilakukan? Apa saja kendalanya? Jangan lewatkan diskusinya hari ini. Sementara itu, untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Detik Sore akan menghadirkan fotografer senior. Darinya, Detik Sore akan mengulas foto-foto bersejarah beserta latar belakang peristiwa saat itu. Ingin tahu keseruannya? Jangan lewatkan Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya sesaat lagi. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Apa kabar Detikers? Ini Putra tidak dibutuhkan lagi ya, mohon maaf ya Putra ya. Cukup. Cukup. Kita bisa swadaya sekarang. Oh ya, Nah, gini ya. jauh-jauh. Gini ya. Jangan jauh-jauh seperti Ya udah. masa depan yang belum. Mau Apa joget? Nggak. Mau joget itu? Detikers apa kabar? Selamat sore, selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih ada 200 orang kita dan juga Anita Maya di sini akan nemenin kalian sampai jam 6 sore nanti. Hari ini Betul. kenapa kita pakai baju merah putih, Maya? Iya dong, karena ini udah tanggal 16 Agustus dan besok kita akan merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. 79 tahun kita merdeka. Merdeka. Lagu Harus apa? merdeka. Oh iya Merdeka. Nanti kamu disuruh keluar dari ruangan ini kalau nggak sautin takut saya bilang banget. merdeka. Serius? Iya, Sama siapa yang nyuruh? saya. Ih. Lagu apa, lagu nasional apa yang kamu ingat terus bikin kamu merasa gelora nasionalisme di diri kamu tuh jadi semakin tinggi gitu? Ya, apa sih? Tanah Gebiar. airku Indonesia, negeri aman, elok dan makmur. Katanya tadi bukan itu, mau Oh ya. nyanyinya gimana Oh, sih? tadi mau bridging ke sana. Ih, tadi Udah dia janjian nyuruh dulu aku dong, nyanyi. bilang pertanyaannya. Iya kan Indonesia. merah darahku. Mohon maaf ya walaupun nada kita berbeda, tapi kita tetap satu jua. Kenapa kita mulai bukan lebih awal sih, sangat Iya. tepat sore ini karena Sangat on hari time ya. ini ada banyak sekali bintang tamu yang akan hadir di Detik Sore Untuk kali ini. memeriahkan penyambutan atau perayaan 17 Agustus besok. Betul. Jadi hari ini kita punya narsum-narsum yang atau topik-topik juga yang heboh, seru gitu pokoknya. Ya, sepanjang hari ini redaksi itu perhatiannya terpusat sama pidato kenegaraan terakhirnya Presiden Jokowi di gedung DPR MPR. Betul. Yang mana hari ini dilaksanakan sidang Mm-mm. paripurna untuk RAPBN 2025. Jadi dari pagi tuh udah mulai tuh show tuh menteri-menteri dengan segala macam kostum-kostum, Atributnya, betul. baju adatnya ya. Nah. Tadi Pak Jokowi pakai baju adat Betawi. Katanya penghargaan terakhir Jakarta yang akan segera ditinggalkan. Betul sekali. Dan juga selain itu pidatonya juga banyak titip-titip pesan gitu ya. Boleh gitu titip pesan. Boleh dong. Apa pesan ke siapa? Pesan kebaikan tentunya. Nanti kita tanya sama narsum kita yang satu ini. Nah benar Detikers, salah satu yang paling menyita perhatian kalau misalnya pidato kenegaraan di tanggal 16 Agustus itu adalah nota keuangannya. Dimana di situ Presiden menyampaikan banyak sekali kinerja yang sudah dilakukan pemerintah dari sisi ekonomi sampai sosial, budaya segala macam. Tapi lebih ke keuangan gitu ya, bagaimana Betul. pemerintah sudah mengelola anggaran dan juga bagaimana visinya untuk tahun selanjutnya. Makanya kita sekarang langsung hari ini, sore ini di jam 15.40 ini langsung duduk Bertiga angkotan ya. kayak gini karena udah ada narasumber di depan kita sekarang. Tuh. Akan kita sambut langsung. Ada Mas. Saya mesti mau rangkir di sini.
Ada Mas Angga Alia ZRF Yes, dari Detik redaktur pelaksana Detik Finance. Betul sekali. Oke, jadi kita ngomongin bursa nih ya. Entar Betul. dulu. Tadi Nggak. harusnya dikasih tahu ini dress code-nya merah putih. Oh, iya. Kenapa nggak pakai baju merah putih hari Masih ada, ini? masih ada nggak? Tapi ada touch of Pinjem, red pinjem, juga pinjem. nggak apa-apa lah. Ada Ada putihnya sih juga di dikit. situ. Oh iya, Cuma oh iya, Cuma agak ada lah company-company-nya ya, ada birunya Yang soalnya. Belanda lah. Iya, ada Belanda-Belandanya. Lu ininya apa pribumi gue penjajah. Oh, udah pribumi Nah, gitu. banget. Olen Spragen. Olen Spragen. Oke. Oke. Mas Angga, Ya ini kalau lihat nota keuangan gue jadi nostalgia sedikit. Kenapa? Boleh dong, boleh dong. Boleh. Karena liputan gue pertama masuk Detik tuh nota keuangan. serius? Serius. Kenapa langsung berat banget? Iya, ditandemin. Oh, tandem. Tandem biasa. Kan gue udah pengalaman sebelumnya Berarti di tempat DPR lain. kan? Di DPR suruh datang jam 7 pagi, Ya. ditandemin sama senior. Ya orang udah nggak di sini sih. Di CNBC sekarang. Iya, orang. iya. Itu pas zaman penjajahan ya. Dulu Pak Soekarno dulu. Masih Pak Soekarno. Tapi emang nota keuangan itu jadi momen paling hektik wartawan Yes. ekonomi dalam Betul. 1 tahun. Karena itu pasti dari pagi ke siang sampai malam, bahkan Sampai malam. banyak sekali agenda untuk membahas Iya. nota keuangan itu. Iya. Karena disebutin semua data kan dibembrengin nih, dikeluarin data dari data yang makro sampai mikro Iya. semua ada. Jadi paling repot lah pas wartawan keuangan itu selama nota keuangan. Tapi zaman sekarang agak enak. Bahannya udah digital dong. Oh Iya, iya. Nggak perlu udah ketik gampang ulang, ya. nggak perlu Iya, apa lah. iya, Zaman iya. gue dulu harus Enak, didengerin. Benar. Harus dicatatnya Verbatim ya, Iya. verbatim ya. Harus Ya dicatat. nyatatnya masih di atas daun lagi. Enggak ya. Pakai lontar ya, daun lontar. Iya, ya. daun Anak sekarang sudah sangat Oh, enak terbantu. sekali siarannya, dilihat-lihat ya. Gimana coba lo sekali lagi ulang. Sebenarnya ini gue udah Lagi bawa. mau syuting video klip apa Iya, gimana? tadi tuh gue bawa ini tuh untuk efek pas nyanyi gebiar-gebiar. Oh gitu. Nanti Nanti ya. mah gak bisa diajak Kita cari- kerja sama Enggak, nih. enggak, kita cari perhatiannya gak usah di depan Mas Angga, di depan Pak Polisi aja nanti. Ih ngapain ya, mohon maaf. Biar aman kalau ditilang. Tapi gitu Mas Angga, soal nota keuangan. Iya. Selain dari nostalgia tadi, untuk tahun ini ada perbedaan nggak yang dilihat dari pidatonya Pak Jokowi hari ini? Ya ini pertama-tama ini sejarah. Karena ini terakhir Pak Jokowi, tahun depan udah Pak Prabowo kan, 10 Oh, iya. tahun. Yang perlu diperhatiin sih berkali-kali Pak Jokowi minta maaf nih kenapa ya? Maaf. Banyak gitu. salah. Berkali-kali mungkin. Kan sebelumnya kali ya. juga minta maaf Ya kan? kan sekali juga cukup sebenarnya. Iya Mohon sih. maaf selama saya pemerintahan nih maafin berkali-kali gitu. Mungkin karena banyak gejolak juga kali Mas. Mungkin kali ya. Bisa. Kan ada pesan-pesan juga kan dari Pak Jokowi. Menurut kayak, Mas Angga, kesalahannya Pak Jokowi apa yang terbesar? Nah, saya sih cuma baca tempo aja. Nggak mengini-inilah. Oke. Ini baca ini lain ya, preferensinya ya. Nggak apa-apa, kita kan Nggak juga apa-apa. harus saling support. Oh, Saling support dong Iya, media. satu Oke, industri. oke, Iya satu dong. industri. Oke. Itu masih kawan kita lah. Iya. Terus iya. gimana Mas Angga untuk yang tahun ini selain kata maaf itu ini nggak ada yang greget gak? Kan ini pidato terakhir ya Ya. setelah 10 tahun Nah, memerintah. yang ditungguin itu juga yang kenaikan gaji PNS. PNS Tadi nggak disebut. selalu sepertinya Ah. setiap tahun harusnya itu Nah, ya. tadi nggak disebut. Terus yang kan Pak Prabowo dulu pernah bilang apa target pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi itu kan memang nggak disebutin tahun berapa. Unfortunately tahun depan masih 5%. Iya di Jadi dalam kita asumsi pikir, makro ya. apakah mungkin akan lebih tinggi, ternyata masih 5,2. Karena tahun ini aja masih 5,0. Jadi masih nggak jauh-jauh lah. Jadi mungkin beliau juga targetnya masih moderat, belum nggak mau tinggi-tinggi banget lah gitu. Iya. Terus apa lagi yang bisa dilihat ya? Nothing surprise. Ya naik pastilah. Dari tahun ke tahun naik. Ya, cuman beberapa yang gue lihat itu kita juga nungguin yang makan gratis sebenarnya. Iya. Makan gratis ini masuknya di alokasinya di mana? Karena katanya kan udah mau jalan. Satu yang kita ambil tadi itu dia ada bilang anggaran pendidikan dialokasikan 722 triliun. Di situ ada peningkatan gizi anak sekolah. Iya. Nah, kita masih berasumsi bahwa apakah dia masuk di sini yang makan gratis? Karena nggak disebutin secara gamblang nih, bakal diambil dari sini. Cuman di situ disebutin tadi ada peningkatan gizi anak sekolah. Cuman nggak gratis tulisannya. Nah itu nggak tahu apakah di sini atau enggak, masih butuh konfirmasi sih. Tapi yang pasti kan nggak disebutin secara langsung apakah ada itu makan siang gratis. Iya. Dan kapannya itu ya kalau misalnya ada kan harusnya disebutin berarti kapan tahun depan udah jalan. Nah, ternyata ini belum gitu. Tapi sepertinya makan bergizi gratis ini memang akan jadi program pasti yang akan dilaksanakan Ya, untuk tahun ada depan di sini. ya. Karena Nah, memang tapi sudah memang harus seperti share. dikonfirmasi bener nggak nih masuk alokasinya di sini apa enggak gitu.
Terus apa ya? Dolar masih targetnya 16.000, masih tinggi. Jadi yang suka barang impor siap-siap keluarin duit lebih gede. Makanya kita harus suka produk lokal. Belanja produk lokal. Cintailah produk dalam Seperti negeri. berkali-kali gue di sini tekankan, beli produk lokal. Cintailah produk-produk Indonesia. Bagus, Oke. bagus. Pertumbuhan ekonomi masih Masuk. 5,2%. Pertumbuhan ekonomi 5,2, inflasi 2,5. 5,2 nih masih moderat banget lah ya. Masih batas aman lah. Ya, OJK juga segitu, BI juga segitu. karena masih bisa dibanggain ya, karena nanti pasti akan dibandingkannya sama pertumbuhan Ya. ekonomi negara maju atau global gitu Ya, ya. global kan cuma Yang selalu 3,4. tigaan, Makanya ya. oh ya selain meminta maaf, Jokowi juga banyak bangga-banggain tadi kan. 10 Harus tahun gue udah seimbang gini, dong, 10 tahun gue udah gitu. Ya nggak apa-apa lah, namanya orang udah kerja mau pensiun Iya, kan. iya, Pasti pengen memperlihatkan apa yang sudah gue lakukan. Nah ini kan ada estafet dari tampuk pemerintahan nih, Mas ya. Ada pesan-pesan nggak yang specifically disebut sama Pak Jokowi untuk ke periode selanjutnya? Ada tuh tadi, gue lupa lagi. Oh itu Pesan-pesan ya. ke Pak Prabowo. Pesan-pesan ke Prabowo ada tadi. Pak Ada. Prabowo tuh sempat diiniin bahwa izinkan saya untuk meneruskan tongkat estafet Nah, nanti di itu. tanggal 20 Oktober gitu-gitu Iya. ya. Tadi ada dia 20 Oktober kan mau Sampai mundur. berdiri tuh Pak Prabowo-nya. Betul. Itu tadi Mana ada cuplikannya nggak di kita? pidato yang pagi tuh kalau ada tuh. Iya. Guys, ini pidatonya ada suaranya nggak? Boleh nggak kita dengar Pak Jokowi ngomong apa? Nah, ya dong. Banyak negara tidak tumbuh, bahkan Jujur kita melambat. fokus ini yang sama tadi. dua orang di Wilayah belakangnya sih ya. Indonesia Kita. Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh Bukan. di atas Kan dari tahun 6%. ke tahun selalu kan Dan ini Maluku perhatian Utara kita. mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3%. Saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Apa yang mau di-highlight Mas Angga? Tadi gue minta yang Prabowo, tapi nggak ada. Tadi yang inflasi tuh Oh ya inflasi lah. apa Inflasi. dibandinginnya sama yang Negara-negara Nah, maju. gue pengen nyorotinnya sebenarnya yang pertumbuhan ekonomi sih. Pertumbuhan Kenapa? ekonomi yang 5,2 sebenarnya beberapa pengamat, apalagi pengamat yang agak keras ya, nggak usah sebut nama lah. Ada beberapa itu bilangnya 5% itu by default. Katakan by default kayak rakyat auto. Indonesia aja nih belanja, saling belanja, muter-muterin duit Udah di dalam 5%. negeri, pasti 5%. Hmm. Jadi kayak bukan, gue nggak bilang effortless lah, kasihan lah. Pasti pemerintah juga udah ada effortnya. Maksudnya gitu. kalau Indonesia tanpa presiden pun yang untuk segala kebijakannya bisa 5% tetap. Enggak gitu juga sih. Pasti pemerintahan ada lah buat ambil pajak apa segala macam kan. Tapi kayak bisnis as usual gitu. Itu udah pasti 5 gitu. Kecuali pas waktu Covid. Waktu Covid kan memang kita agak turun tuh sampai berapa? 2, sempat 2 kan kalau nggak salah kan. Tapi terus full year-nya 4 sekian. Nah, itu turun sedikit aja tuh, bahkan itu pas Covid gitu. Nah, sekarang 5 itu sebenarnya ya bisa lebih tinggi lagi harusnya. Salah satunya dengan apa? Kan kita udah modal dengan 280 juta jiwa nih, hampir 280. Ya. Mereka saling mengkonsumsi satu sama lain bisa dapat 5. Nah, kalau memang target mau 8 ya, lu cari 3% lagi dari mana? Apakah investasi asing masuk, buka lapangan kerja, ataukah buka pabrik baru gitu dengan investasi dari dalam negeri gitu. Nah, itu-itunya sih harus bisa digenjot sama Pak Prabowo. Makanya tadi juga Pak Jokowi juga ada titip yang soal hilirisasi kan. Iya. Hilirisasi harus dilanjutkan gitu. Karena ini memangnya beliau juga tahu ini harus dilanjutin karena itu yang bisa naikin dari 5. Nah, mungkin cuma masa mau 5 terus gitu. Salah satu genjotan terbesarnya bisa dari situ ya, Iya. hilirisasi tadi. Hilirisasi pasti. Karena hilirisasi ketika barang tambang dijual murah cuma segitu, tapi barang tambang dimurnikan dan jadi produk setengah jadi bisa lebih naik harganya. Lebih hebat lagi ketika jadi produk jadi. Itu pasti jadi tinggi banget gitu. Soalnya lapangan kerja akan semakin banyak terbuka. tercipta, Benar. makin banyak terserap manusia-manusianya, jadi makin banyak duitnya, makin banyak belanjanya. Yang sekarang kan selama ini cuma nambang, yang kerja orang tambang doang. Ya. Habis itu dijual selesai.
bikin smelter, ada yang kerja di smelter, dimurnikan. Habis smelter barang Ya setengah udah, jadi untuk packing dan lagi. lain-lain, nambah lagi. Shipping udah jalan lah gitu. Oke. Kayak gitu. Berarti ini termasuk take over dari kepemilikan juga kah Mas? Gimana Dari tuh? asing kayak beberapa tambang seperti Freeport, Rokan, ini kan Oh ya, Blok dikelola Rokan. puluhan Oh, iya. tahun sama asing gitu. Ya itu salah satu yang dibanggain juga sama beliau tadi. Ya itu sebenarnya cuma pindah kepemilikan, tapi kan yang kalau di tambang itu dilihatnya produksinya. Setelah diambil bisa dinaikin nggak produksinya gitu. Value-nya ya. Outputnya, Outputnya. ambil tambangnya, ini penjualannya segala macam. Karena beberapa yang udah diambil kan masih ada yang belum jalan juga tuh, karena blok-blok minyaknya yang udah tua gitu diambil. Nah, itu diharapkan bisa dinaikin lagi. Karena ini minyak juga sebenarnya concern sih kita lihatnya. Konsumsi kita tuh sampai 1,4 kalau nggak salah sekarang juta barrel. Ya. Sementara produksinya cuma 600. Produksinya ratusan ribu. 500. 500 ya. Sisanya Jauh impor. banget. Dan Cuma tahun setengah depan lebih gue dikit. lihat di sini tahun depan naiknya cuma 600.000. Sementara konsumsinya diprediksi di atas 1,5. Iya. Jadi setengah lagi itu impor. Dan impor itu lumayan loh. Karena kan SKK Migas juga punya target juga kan jadi 1 juta Ya. barrel per hari. Betul. Tapi berat. Berat sekali. Target SKK yang 1 juta di APBN ini baru 600. Iya. Gitu loh. Apalagi sekarang dolarnya jadi mahal. Nah, kita beli minyak kan pakai dolar. Kalau semakin banyak dolar kita keluar, dolar di dalam negeri makin mahal juga. Tapi kan sebenarnya cadangan migas kita kan banyak ya Mas ya. Berarti salah satu yang bisa memecah persoalan ini adalah mendatangkan lebih banyak investasi untuk mengeksploitasi. Investasi asing harus masuk, Cadangan-cadangan harus mau eksplorasi ini. cadangan baru. Atau setidaknya tadi yang lu bilang migas, gasnya yang banyak, mie-nya not so much. Yes. Dan ada lapangan-lapangan tua doang. Lapangan tua ini yang kalau dikelola ini kosnya gede, walaupun bisa menghasilkan tapi nggak terlalu banyak, nggak kayak lapangan yang muda-muda nih. Makanya harus bisa investasi asing lagi, yang tadi lah, selain hilirisasi ada investasi asing masuk, eksplorasi gede-gedean, ya mudah-mudahan nemu gitu. Karena kayak gitu kan minyak tuh susah ya, nggak datang gali dapat gitu. Yes. Datang di perusahaan, dia ngegali 10 sumur, dari 10 yang ngasilin 2 itu udah sangat bagus. Kadang dia bisa 30 baru jadi 2 gitu. Jadi memang harus dilakukan dari sekarang gitu. Agak ada mirip-mirip gamblingnya ya, walaupun pakai teknologi tapi Iya, ininya. iya. Tapi memang gas nih banyak. Kalau mau nih beberapa teman-teman di industri gas juga bilang, bauran energi ini jangan lompat langsung listrik. Jadi Ke gas dulu. minyak ada gas, ada listrik bisa jalan bareng-bareng gitu. Karena gas itu kan kita banyak dan murah. Sepakat, ya. Selama ini nggak ada yang pakai, dijual ke luar negeri. Betul. Yang di dalam negeri dijual ke pabrik-pabrik, harganya dimurahin sama pemerintah. Kasihan juga para produsen gas ini. Padahal kalau misalnya bisa dijual ke masyarakat umum untuk bauran energi, jadi nggak tergantung minyak, kan itu bisa lebih bagus gitu. Sepakat. Makanya mari kita bangun Jargas lebih banyak. Nah, tapi ini jadi serius banget ya ngomongnya. Ini kan Gak apa-apa, kita harus ada santainya, ada seriusnya. puyeng-puyeng semua Soalnya kalau nih Mas sih. kalau Mas Angga kesini pasti pembahasannya selalu serius. Selalu ketat ya Selalu perdebatannya. selalu ya. bikin Ya selain anggaran yang naik juga kan tadi beliau juga capaian-capaian lah. Saya Ya. udah bangun jalan sekian, saya udah bangun jalan tol sekian. Jalan, termasuk listrik bendungan. juga, listrik. Tapi boleh dong kritik sedikit sama Pak Jokowi. Apa yang bisa paling banyak disorot gitu ya? Apa yang paling disorot dari capaian ekonomi yang sudah dicapai sejauh ini sama Pak Jokowi dalam 10 tahun? apa sesuai Mas? atau enggak sama Dari- kenyataan gitu, sama fakta gitu. Bisa salah satunya itu. Redaksi Detik Finance melihatnya apa Mas? Capaian yang perlu jadi kritik. Apa ya? Mungkin Eh, pajak sih udah oke, udah target ya. Mungkin lebih ke ini ya, tenaga kerja ya. Kan waktu itu kan beliau punya program prakerja. prakerja. Itu kan efektivitasnya kita belum teruji. Belum lihat ya. Nah, walaupun ketika konferensi pers sekian orang sudah menerima prakerja, sekian orang sudah bekerja. Tapi kalau kita lihatnya gini, ketika suatu hal itu efektif pasti diomongin sama netizen. Selama ini kita pernah dengar nggak prakerja diomongin? Ada sih, Ada, cuma tapi ya nggak kecil kan? viral-viral Ya banget. kan nggak ada yang gue keterbantu nih sama prakerja gitu. Iya, terus iya, gua yang posting bilang, beneran gitu. Itu Gue kan jadi nggak ada. pinter ini gara-gara prakerja kemarin 3 bulan ikut ini. Nah yang ada malah PHK di mana-mana kan. Iya, iya. Tapi mungkin karena prakerjanya juga dirilis dekat-dekat sama COVID Mas. Jadi Mungkin. ya itu jadi Kurang bansos efektif aja ya. jadinya. Mungkin, Iya. mungkin. Memang pemerintah mengklaimnya
efektif. Tapi kan kita juga belum lihat nih. Maksudnya gini aja, circle kita deh, keluarga, teman dan lain-lain. Ada nggak cerita sukses dari mereka yang terbantu prakerja? Gue sih belum dengar. Jujur aja. Gitu loh. Makanya gue sering nanya ke reporter kan, coba lu cek kalau ada orang yang berhasil prakerja kita wawancara aja nggak apa-apa, buat kisah sukses gitu. Tapi sementara ini belum nemu sih. Yang nemu biasanya yang udah dari pemerintah sengaja di pick, suruh ngomong ke media, biasanya kasih ini udah gitu. gitu ya. Karena kita pengennya ketika ya sekeliling kita yang lah original mungkin ya. ada ponakan mungkin baru lulus terus tiba-tiba gue kebantu gini. Gue sih belum dengar. Oh ini ada Mas, ini dari situs prakerja.co.id. Nah, itu dia. Nah, kisah sukses Vita alumni prakerja Gorontalo dari pelatihan hingga Itu dia pencapaian. kan. Testimoni ini ya. Ini masih by harus request. dicek gitu. Ini harus dicek lah. Apakah ini efektif atau enggak? Karena ini anggarannya juga lumayan. Anggarannya juga Betul. gede gitu. Kalau memang efektif ya dilanjut. Kalau enggak ya mungkin bisa Pak Prabowo bisa mencari Solusi gitu. lain lah. Apa Mas yang menjadi apa yang miss dari program prakerja ini? Mungkin ininya ya, apa industrinya kali ya. Kadang di kita tuh terlalu advance gitu loh. Prakerja ada untuk robotik apa gitu, misalnya ada untuk coding apa segala macam, sementara tenaga kerja kita tuh nggak usah dulu lompat-lompat. Ya mungkin penting dipelajari lah, bikin aplikasi, coding dan lain-lain. Tapi kebutuhan dasar di kita tuh masih yang pekerjanya level kerah biru. Oh, Masih belum kerah putih. Blue collar. Iya, masih blue collarnya tuh. Monyong, gitu dia. monyong. Jadi kerah biru ini yang memang harus dipersenjatai dengan skill-skill sesuai tempatnya mereka. Ya, gitu. jadi match gitu ya. Jadi Iya, kalau iya, misalnya iya. gue jago ngulik mesin, ya dulu fokus di mesin dulu gitu, pelan-pelan. Gak usah jago mesin terus tiba-tiba diajarin komputer. Jadi Kan jangan lompat gitu. jangan digitalisasi semua gitu ya, apa? Satu orang bikin aplikasi membantu untuk bengkel misalnya. Nah orang bengkelnya harus lebih banyak. Iya. Jadi si aplikasi bengkel mungkin 2-3 orang. Mekanik ini mungkin bisa 10-20 gitu. Nah itu juga harus dipikirin. Jadi Yang jangan sesuai sampai dengan kebutuhan nggak match. di lapangan gitu Betul. sebenarnya ya Kebutuhan Mas industri, ya. ya. Kadang kan kita selalu 4.0, pengennya yang udah serba software. Ya, udah Iya, lama lagi gue nggak mendengar 4.0 itu. Dulu waktu itu pertama kali Iya. diluncurkan sama pemerintah itu tiap hari menteri-menteri pasti pakai Iya. 4.0 gitu. Karena Sekarang 4.0 udah itu mungkin untuk dengar negara lagi. berkembang, oke. Tapi negara maju, negara maju oke. Tapi berkembang kayak kita kan masih yang berusaha mempelajari. Mungkin kadang lulus SMA pun mungkin nggak semua orang tuh bisa mengoperasikan komputer lah katakanlah. Iya. Kita ngelihat Jakarta, ya kalau Jakarta udah pastilah. Mungkin di SMA-nya juga udah Iya. segala macam. Jakarta Lu coba yang ke pelosok katanya gitu. terancam lawan kota kosong itu. Nah, coba lu jangan jauh-jauh lah. Masih di Jawa deh misalnya gitu. Jawa Barat yang agak terpencil gitu. Iya. Mungkin komputer masih harus bagi-bagi. Satu sekolah tuh masih harus bareng-bareng gitu. Internet juga belum tentu lancar Belum masuk tentu. gitu ke daerah-daerah Makanya kan terpencil harus ya. dicek juga efektivitasnya tuh. Skill yang lu ajarin ke warga, kepake nggak pas dia kerja? Gitu. Kepake nggak untuk dia bertahan hidup? Iya, gitu. iya. Itu sih. Kalau Mungkin ini ada dari perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemendikbudristek yang nonton terus mau membantah gitu kayak, kita punya buktinya bahwa ini udah berhasil. Boleh ya? Boleh. Nanti main Silakan aja kontak kesini. langsung aja ke Edo. Ke Mas Yansa. Ke Brilian Undangan- Fandiansa. Undangan Another terbuka. open invitation Yes. ya. Atau di Untuk sini pihak-pihak aja langsung terkait. ngobrol di sini. Iya, Iya, undangan iya, ke sini. undangan. Itu undangan terbuka untuk mampir ke Iya. Detik Sore buat ngobrol-ngobrol. Semoga ada yang nonton ya, Dok. Ada dong. Ada. Lihat Maksudnya hari ini. dari pihak Dari pihak itu, iya. Mudah-mudahan iya, ada. yang terkait dari Kalaupun pihak yang nggak ada, terkait. ya bisa dicolekin lah yang kenal ya. Ya, boleh lah dibantu-bantu dikit ya. Bener. Oke, udah jam 4, artinya kita harus masuk lagi ke segmen selanjutnya Detikers. Ada bukan editor review. Ada program baru yang akan kita hadirkan. Oke. Ya, jadi ada Hugeng Corner yang akan sesaat lagi kita bahas bersama Detikers. Ya. Tapi sebelumnya terima kasih banyak dulu sama Mas Angga yang sudah mau mampir ke Detik Sore ini untuk bahas apa saja yang menarik dari nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan terakhirnya untuk masa jabatan 2019-2024. Ada pesan-pesan terakhir nggak, Mas? Apa ya? Jangan lupa lemon gingernya ya. Ya pesan terakhirnya semoga Sehat APBN terus. ini dikelola dengan baik. Ya. Ke depan oleh Pak Prabowo. Terima kasih Pak Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan. Semoga ya Indonesia bisa lebih baik lagi lah.
Amin. Indonesia amin, amin. emas Menuju Indonesia cemas. Emas dong. bukan cemas, 2045 cemas. 100 tahun Gimana Indonesia. Oke, Ya. Detikers kita break dulu. Tapi sebelum break kita mau ngasih tahu juga ada beberapa sentimen market yang udah kita suguhkan. Walaupun market review hari ini nggak ada, tapi kita punya sentimen-sentimennya untuk kalian bisa tetap tahu apa aja yang terjadi di pasar hari ini. Sesaat lagi kita masuk ke Hugeng Corner. Jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. There you go. Selling kemana? Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oke, There you ini go. dia segmen yang kita tunggu-tunggu ya, spesial nih untuk jelang 17 Agustus. Seperti yang tadi kita udah bilang, ada yang seru-seru hari ini Detikers. Bener, kan kalau misalnya hari kemerdekaan tuh biasanya kita butuh banyak inspirasi ya Maya ya. Pasti dong. Nah, salah satu inspirasi itu datang dari rekan-rekan kita, di teman-teman kita di kepolisian gitu. Nah, kali ini kita akan lagi-lagi kick off Hugeng Corner. Jadi Yes. Hugeng Awards sendiri kan sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir dan kali ini biasanya setiap Hugeng Awards berakhir kemudian untuk melanjut lagi ke Hugeng Awards selanjutnya ada tuh Hugeng Corner untuk bisa kasih tahu Betul. apa lagi nih selanjutnya dari Hugeng Awards yang akan dilakukan Betul, gitu. lebih mengenal juga begitu ya, Benar. siapa aja nih yang kira-kira akan bisa menjadi kandidat begitu untuk mendapatkan awards ini. Betul sekali. Dan sore ini, di sore yang sangat syahdu ini, menjelang 17 Agustus, kita sudah kedatangan di studio Pak Irjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo, Asisten Kapolri, Bidang Sumber Daya Manusia. Welcome to Detik Sore, Pak Dedi. Oke, terima kasih. Selamat sore, Mas. Terima kasih Selamat banyak sore, sudah Pak meluangkan Dedi. waktu ke sini. Luar biasa. Sehat-sehat, semangat ya Pak ya, jelang Ya, 17 nih semangat, ya. harus. Semangat. Harus optimis. Harus dalam optimis. menghadapi Indonesia ini. Akan upacara di mana nih Pak besok? Saya insya Allah di Jakarta. Oke. Ya, di Jakarta. Di Jakarta Tapi ke IKN ya. udah sering lah Di Pak ya. IKN sudah minggu yang lalu ya, hari Minggu sampai hari Rabu saya di sana di IKN. Tapi nanti upacaranya di Jakarta. Upacaranya di Jakarta. Dapatnya. Kebetulan yang diundang ke IKN untuk upacara di sana yang Pati Bintang 3. Baik. Ya, Pati Bintang 3 yang ditunjuk Ya. untuk berangkat ke IKN mendampingi Bapak Kapolri mengikuti detik-detik proklamasi di IKN. Baik. Tuh. Pak Dedi punya favorit kudapan sore nggak Pak? Biasanya kalau sore-sore tuh kita kayak mulut tuh pengen Munyah gitu munyah ya. gitu Pak. Punya nggak Pak favorit kudapan kalau sore-sore gitu selain kopi mungkin ya? Gorengan mungkin? Ya, pisang goreng ya. Gorengan Wis, ya Pak ya. Selalu pisang goreng setuju, pisang sukun goreng. goreng. Aduh, enak lagi tuh. Jagung rebus. Ah. Tolong ya, ini kode-kode ya, tolong di ini Tolong, kosong guys. nih mejanya kayaknya nih. Mungkin tiap Favorit itu. corner kita sediakan itu ya. Iya, Rebus-rebusan. benar-benar. Sehat juga. Iya bener. Ngomong-ngomong nih udah Hugeng Award corner lagi Iya. nih, kita udah masuk lagi nih, Pak. Mungkin tadi kita sempat sedikit menjabarkan, tapi mungkin Pak Dedi bisa bantu kita untuk Iya. menyegarkan, refresh kembali lagi Iya. mengenai Hugeng Corner ini, Pak. Ya, Hugeng Corner ini sebenarnya sewaktu saya menjadi Kadif Humas ya, Ya. bersama tim teman-teman Detik atas arahan dan petunjuk Bapak Kapolri, kita akan mencoba mencari polisi-polisi yang memiliki semangat, karakter, dan integritas sosok Hugeng. Tahun 2022 lah. Tahun 2022 itu kita hanya menentukan 3 kriteria untuk Hugeng Award pada saat itu. Yang pertama lah polisi yang berintegritas. Yang kedua polisi yang berdedikasi. Yang ketiga baru polisi berinovasi. Oke. Dari perjalanan 2002 dievaluasi sehingga di tahun 2023 ditambah menjadi 2 kategori atau 2 kriteria, yaitu polisi yang berdinas di perbatasan dan pedalaman yang mungkin jauh dari liputan media. Ya. Kemudian polisi yang betul-betul care, peduli terhadap kelompok rentan, perempuan dan anak-anak. Iya, iya, iya. Nah, setelah dilaksanakan, pada saat itu muncul ide dari teman-teman tim Detik sama kami. Jadi kalau misalnya kita hanya awarding aja, mencari di awal tahun, kemudian melaksanakan awarding pada tahun 2022 itu pas di bulan Juli juga hampir sama dengan tahun ini. Kemudian terjadi kevakuman, kekosongan. Setelah awarding sudah selesai.
Iya, iya. Nah, dengan Hugeng Corner yang dilaksanakan di tahun 2023 yang pertama, dan ini yang 2024 yang kedua, maka diharapkan untuk sosialisasinya harus lebih masif lagi menuju Hugeng Award. Nah, Hugeng Corner ini salah satunya untuk menjaring itu. Menjaring, sosialisasikan secara masif, baik kita menggunakan teman-teman tim dari Detik, maupun saya sebagai asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, memberikan direktif kepada seluruh Polda jajaran sampai dengan tingkat Polsek. Bahwa tahun ini kita akan melaksanakan Hugeng Corner untuk kick off. Dengan memotret 5 kriteria. Ya, polisi yang berintegritas, polisi yang berinovasi, polisi yang memiliki dedikasi, polisi-polisi yang bertugas di pedalaman dan perbatasan, dan polisi-polisi yang care, peduli terhadap kelompok rentan, perempuan dan anak. Alhamdulillah dengan hasil kinerja kita di tahun 2023 kemarin, semakin banyak masukan-masukan dari masyarakat dan juga secara internal kami juga boleh memberikan masukan kepada tim dari Detik, kemudian dievaluasi, diseleksi, dilakukan asesmen, baru ini boleh ditayangkan. Nah, itu selama nanti kita kick off di Agustus ini sampai dengan nanti Desember 2024. Sehingga nanti pada saat di Januari 2025 sampai dengan nanti menjelang pemilihan para kandidat di bulan Juni, itu sudah lebih banyak lagi. Masyarakat yang mengenal, kemudian dari internal juga lebih banyak mengenal, sehingga feedback, masukan, saran, nah semuanya serba lebih komprehensif lah. Gitu. Kalau untuk tahun lalu berarti ada 2 kategori baru berarti Pak ya. Betul. Tadi yang soal pedalaman, yang dedikasi di pedalaman dan juga peduli terhadap kelompok rentan. Untuk yang pedalaman ada cerita menarik nggak Pak yang bisa disampaikan ke kita? Apa hasil dari evaluasi terhadap Hugeng Awards kategori ini? Ya, kebetulan yang di pedalaman itu lebih banyak kita didominasi oleh anggota-anggota Polri yang bertugas di Papua, Mas. Yang tahun lalu itu seorang anggota Polri, Kapolsek yang berdinas di perbatasan antara Papua dan Papua Nugini, yang sangat peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Beliau sebagai tambahan guru mengajar, kemudian mengajarkan juga tentang ketahanan pangan, bercocok tanam, kemudian berternak dan lain sebagainya. Sehingga yang bersangkutan dari tim pakar dari Detik dan dievaluasi secara komprehensif layak untuk mendapat Hugeng Corner dengan kategori pedalaman dan perbatasan tahun 2023. Tahun 2024 itu pun hampir sama juga, Mas. Bagian besar memang daerah-daerah perbatasan yang memang jauh terpencil, jauh dari liputan, tapi kontribusi dan dedikasinya terhadap masyarakat sangat lokal besar, sangat besar sekali. Dan itu impactnya dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dari hasil evaluasi, kemudian dari hasil pertimbangan secara matang oleh tim pakar Detik, memutuskan anggota-anggota yang memang memiliki dedikasi yang sangat tinggi berdinas di perbatasan gitu. Nah ini kan kalau kita berbicara mengenai orang-orang yang kompeten atau yang masuk dalam kriteria atau kategori ini Pak, di tahun 2023 ini kabarnya ada 2024 ini ada 3 penerima Hugeng Award yang juga berasal dari Hugeng Corner ya Pak ya? Betul. Ini kaitannya seperti apa Pak Dedi mungkin? Jadi ini dari hasil memang sosialisasi yang dilaksanakan secara masif. Ini adalah manfaat Hugeng Corner. Dari 5 kriteria itu, dari Hugeng Corner ini kita menemukan 3. Ya, 3 adalah polisi yang inovatif, polisi yang berdedikasi, dan polisi tapal batas. Ya, dari kegiatan Hugeng Corner yang boleh dikatakan ini tahun kedua. Kita harapkan di tahun pertama ini kita bisa menemukan dari 5 kriteria itu 3. Diharapkan dari hasil evaluasi tahun pertama dan tahun kedua ini akan lebih banyak lagi. Mungkin bukan hanya 3 kriteria, 5 kriterianya bisa dijaring dari secara awal dari Hugeng Corner ini. Kita harapkan seperti itu. Gitu, Mas. Sama satu hal juga yang kerap kali disampaikan oleh Bapak Kapolri soal reward and punishment, Pak Dedi. Ini kan juga ke jajaran sering kali disampaikan gitu, dan termasuk reward yang diberikan dalam rangka Hugeng Awards ini begitu. Untuk Hugeng Corner sendiri, untuk para penerima Hugeng Awards ini dan juga Hugeng Corner akan dapat reward dari SSDM seperti apa, Pak Dedi? Ya, tentunya sama ketika kita melakukan awarding di Hugeng Corner pertama ya Mas. Hugeng Corner pertama kebetulan yang mendapat integritas adalah saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Ya, pada saat penilaian itu beliau masih menjabat sebagai Kapolda Gorontalo.
Dari Gorontalo, Pak Ahmad Yakus itu dinilai sama tim Detik, kemudian dilempar lagi ke Dewan Pakar. Beliau mendapat Hugeng Award. Sehingga dari capaian tersebut Pak Kapolri memberikan reward promosi jabatan, kemudian menjabat sebagai Kapolda Lampung dan sekarang Kapolda di Jawa Barat. Kemudian yang perempuan pada saat itu Babin Kamtibmas yang ada di Polda Metro yang perbatasan dengan Bekasi yang paling jauh gitu. Nah, pas itu dia masih sebagai bintara. Kemudian Pak Kapolri memerintahkan kepada asisten pada saat itu untuk diberikan reward-rewardnya bukan berupa promosi jabatan tapi berupa pendidikan. Sekarang beda-beda. Ya. Jadi tidak selalu promosi Pak. Ya, sama juga yang di polisi yang memiliki inovasi pun demikian. Kita berikan penghargaan berupa baik promosi jabatan atau sekolah. Di yang tahun 2023 pun sama. Di 2023 kemudian yang dapat integritas itu kita sekolahkan. Kemudian yang mendapat inovasi tahun ini dapat promosi sekolah untuk mengikuti Dikbangti. Ya, Kapolres Bandung. Kemudian yang lain-lainnya pun sama. Yang bintara kita berikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan perwira. Kemudian yang perwira kita berikan apabila memenuhi persyaratan untuk pendidikan kita majukan pendidikan. Kalau misalnya belum memenuhi persyaratan pendidikan kita berikan promosi. Di tahun 2024 ini sama juga. Ya, Pak Kapolri sangat konsisten dan beliau sangat peduli bahwa prestasi-prestasi yang dicapai dengan hasil kerja keras yang luar biasa dan yang menilai secara objektif, secara komprehensif itu dari pihak luar, dari pihak eksternal, bukan dari internal. Jadi valid. Dengan penilaian sangat objektif dari pihak eksternal tersebut. Dan ini kan diseleksi dari sekian ribu orang, Mas. Dan mendapat saran masukan juga dari masyarakat dengan berbagai macam kritikan baik yang tajam maupun kritikan-kritikan yang membangun. Nah, itu Pak Kapolri pasti akan memberikan reward. Tahun berarti ini segala reward yang diberikan itu tujuannya untuk bisa menjaga keberlanjutan nilai tambah dari polisi tersebut. Satu, meningkatkan motivasi baik pada polisi yang menerima reward, kemudian bagi polisi-polisi yang masih belum menerima reward. Ini merupakan ajang bagi polisi-polisi untuk betul-betul bisa bekerja dengan integritas yang tinggi. Kemudian memiliki dedikasi itu bekerja melampaui batas panggilan tugas. Melampaui batas. Ya, kemudian polisi-polisi yang memiliki inovasi-inovasi yang langsung memiliki impact kepada masyarakat secara luas. Kemudian polisi-polisi yang memang bekerja di extraordinary lah, di tapal batas pedalaman seperti Papua dengan tingkat risiko yang sangat tinggi. Dan juga polisi-polisi yang sangat peduli terhadap kelompok rentan perempuan dan anak. Tahun ini semuanya diberikan reward. Ya, khususnya yang sekolah-sekolah kita berikan reward. Dan yang dari Papua minta pindah ke Bali, kita juga memberikan reward untuk pindah ke Bali. Nah, termasuk keponakannya, masuk keponakannya memiliki keinginan untuk jadi polisi tahun depan. Kita sudah catat ya dengan persyaratan-persyaratan yang ketat tentunya bisa kita akomodasi dengan penerimaan secara proaktif menjadi anggota polisi begitu. Artinya dari yang tadi Pak Dedi sampaikan itu adalah arahan dari Pak Kapolri. Ya, betul. Kemudian ada arahan lain nggak yang diberikan kepada Pak Kapolri terkait dengan lewat program Hugeng Corner dan Hugeng Award ini untuk tahun ini? Mungkin ada yang sesuatu yang baru mungkin yang bisa kita nantikan dari Hugeng Award selanjutnya? Ya, sementara kami bersama tim dari Detik tentunya terus mengevaluasi, Mas. 5 kriteria ini apakah memang sudah lengkap, sudah cukup, ataupun masih kita kembangkan. Nah, ini karena kita melaksanakan kick-off baru pertama kali. Dalam proses perjalanan nanti kita akan evaluasi. Ya, dan saya kan selalu mengabsen. Dari mulai Polres dan Polda yang memberikan masukan, memberikan calon-calon kandidatnya itu dengan 5 kriteria itu kita berikan masukan. Yang paling aktif nanti saya ada kegiatan namanya Rakorbin SDM. Yang Polres dan Polda yang paling aktif ya untuk melaporkan tentang kinerja anggotanya itu nanti saya sebagai asisten akan memberikan penghargaan juga nanti di depan Bapak Kapolri. Ini sebagai bentuk melihat seberapa seriusnya mereka, seberapa masifnya mereka memberikan sosialisasi dan edukasi kepada anggota-anggotanya dan seberapa pedulinya mereka. Ini penting, Pak. Pak Kapolri memang salah satu konsep untuk mengidolakan polisi saat ini yang dipersepsikan oleh masyarakat atau dinilai masyarakat yang baik, saat ini baru sosok
Polisi Jenderal Lugeng. Ya, ini harus kita pertahankan semangatnya, motivasinya, dan banyak pesan-pesan dan tinggalan-tinggalan positif dari Jenderal Lugeng ini bisa dijadikan suri toladan bagi seluruh anggota polisi. Kita mempersiapkan ini polisi-polisi emas untuk menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045 itu harus mulai persiapkan dari sekarang ini sebagai pondasi lebih kuat lagi agar kita mampu menjawab semua tantangan harapan masyarakat untuk menjadi polisi emas di Indonesia Emas tahun 2045. Sepakat gitu. Pak Dedi. Tapi kalau boleh di-share Pak Dedi, masukan-masukannya mungkin ada yang bisa di-share ke Detikers. Apa sih biasanya masukan yang diberikan kepada jajaran ini? Ya karena ada 5 kriteria khususnya yang paling sulit ya Mas untuk mencari itu polisi yang memiliki integritas. Oh itu yang paling sulit. Paling sulit. Makanya kita harapkan nanti setelah kita kick off untuk Hugeng Corner ini, ada juga secara internal memberikan masukan untuk inilah polisi-polisi yang berintegritas. Bagian besar kemudian polisi-polisi yang berintegritas di 3 kali Hugeng Award ini ada di lembaga pendidikan. Hanya satu aja sebagai Kapolda, yaitu Kapolda Jawa Barat. Memang polisi yang berintegritas ini yang sering diserang oleh masyarakat. Serang masyarakat. Masyarakat selalu membanding-bandingkan setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh beberapa oknum polisi. Seperti no violence, no justice, 1 hari 1 oknum. Nah, masyarakat dalam tanda kutip ada kepercayaan atau tidak terhadap sosok-sosok yang kandidat yang akan dipromosikan untuk menjadi polisi yang berintegritas. Kalau polisi-polisi yang memiliki dedikasi melampaui panggilan tugas, tentunya juga banyak juga masyarakat memberikan apresiasi. Karena memang kinerjanya sangat dirasakan. Seperti contoh yang di Papua, dia harus menempuh jarak 3-4 kilo untuk menuju satu distrik ya sebagai guru pengajar di tingkat SD. Dirasakan masyarakat sana. Cuman kan di masyarakat sana karena media sosial dan media yang lainnya terbatas, agak sulit untuk bisa termonitor. Oleh karenanya dengan Hugeng Corner ini ada masukan secara internal. Ini loh Polres-polres yang memiliki anggota, posek-posek yang memiliki anggota yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi. Demikian juga tahun ini polisi yang berinovasi. Seolah Kasat Lantas memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Itu langsung mendapat apresiasi yang luar biasa. Jadi harapannya dengan adanya Hugeng Corner bisa lebih banyak menjaring banyak polisi-polisi yang memberikan inspirasi Pak ya dari berbagai macam kategori tadi dan akhirnya menjadi multiplier effect gitu. Jadi dampak ke yang lainnya juga. Betul. Terutama memberikan efek yang positif dan juga bermanfaat tentunya untuk masyarakat di sekitarnya. Masyarakat merasakan langsung impact-nya luar biasa terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh polisian, baik pada kelompok disabilitas maupun masyarakat secara luas. Gitu. Ada harapan tertentu nggak Pak dari adanya Hugeng Corner ini? Bagaimana masyarakat juga ikut proaktif gitu ya untuk bisa membantu memberikan masukan begitu kan? Seperti misalnya di daerah-daerah yang terpencil atau yang akses internet dan juga sosial media terbatas begitu Pak. Ada harapan tertentu nggak? Ya tentunya setelah kita melakukan kerjasama dan evaluasi dengan tim Detik. Saya selaku asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia mengucapkan apresiasi, terima kasih bahwa tim Detik. Karena Detik ini memiliki sekarang jangkauan dan jejaring komunikasi digitalnya setiap provinsi sudah ada keterwakilan. Ya. Kemudian harapan saya juga ke depannya dengan kita sudah melakukan sosialisasi secara awal untuk Hugeng Corner ini akan lebih didengar oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat dan juga secara internal. Kita sudah melaksanakan ini tahun yang ketiga, akan lebih termotivasi lagi untuk terus bekerja memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dengan profesional, dengan terbaik dan juga sesuai dengan arah kebijakan Bapak Kapolri. Ya, transformasi yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah transformasi di bidang pelayanan publik. Ini harus kita lakukan terus. Yang kami juga menyadari nobody perfect, ya tidak ada yang sempurna. Kami juga masih butuh saran, masukan, kritik untuk perbaikan kepolisian ke depan. Ya, kami tidak bisa sendiri, kami bekerja sama dengan seluruh sektor terkait lainnya, juga dengan teman-teman media yang sangat luar biasa, menyuarakan hal positif dan juga mengkritiki ketika polisi-polisi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai.
Sepakat Pak Deddy, didukung selalu kegiatan-kegiatan dan juga visi misi tadi untuk bisa terwujud dalam waktu sesegera mungkin ya. Amin. Terima kasih. Amin. Jadi semakin dipercaya oleh masyarakat begitu, dan juga itu tadi menarik juga soal bagaimana reward yang diberikan itu justru adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas SDM di Polri sendiri. Betul Pak, sekali, ya. betul sekali. Keren betul Pak sekali. rewards-nya. Dan Pak Kapolri juga Shout tidak ke Pak segan-segan Kapolri ya. memberikan punishment Ya. kepada seluruh anggota kepolisian yang betul-betul terbukti melanggar, Ya. yang melalui proses peradilan yang transparan. Ya mau pangkat apapun Pak Kapolri kalau sudah terbukti ya Pak Kapolri akan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan secara tegas. Dan ini juga untuk mendekatkan antara masyarakat dengan polisi, sosok polisi begitu ya. Betul. Oke. Kalau mau ngomong langsung ke masyarakat Pak, atau mungkin ke teman-teman di daerah, mungkin boleh langsung ngomong ke mungkin ada kamera yang sini Pak, yang untuk di tengah, bisa langsung yang di sini. harapan atau apa yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi di Hugeng Corner ini. Ya, kepada masyarakat tentunya saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih dengan berjalannya Hugeng Corner yang ketiga ini. Peran serta dan keikutsertaan masyarakat secara aktif ini sangat membantu untuk bisa menjaring sosok-sosok polisi yang memiliki integritas, memiliki dedikasi, memiliki inovasi, dan bekerja di tapal batas dan di pedalaman, serta memiliki kepedulian terhadap kelompok rentan perempuan dan anak. Ya, harapan saya di tahun 2024 ini akan lebih banyak lagi kontribusi yang bisa diberikan masyarakat dalam kehidupan keseharian tentang potret polisi yang sesungguhnya. Kemudian secara internal juga saya sudah membuat direktif kepada seluruh jajaran di 34 Polda, 500 Polres. Polres ini saya harapkan juga secara internal Polres-Polres juga mampu memotret kinerja-kinerja anggota yang mungkin belum terlibat oleh media ataupun belum terupload di media sosial. Harapan saya dengan semakin banyak juga masukan-masukan secara internal baik di tingkat Polsek, Polres, dan Polda, ini akan menjadi sarana untuk pengayakan yang lebih luas lagi untuk bisa menemukan sosok-sosok polisi yang inspiratif, yang juga bisa memberikan motivasi kepada seluruh anggota untuk terus berprestasi, memberikan pelayanan, pelindungan, pengayoman kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Kapolri. Saya rasa itu. Siap. Jadi tadi yang harus dimiliki adalah dedikasi ya, bukan Ya. Pak Deddy. Soalnya kalau Pak Deddy udah ada yang punya. Terima kasih banyak Pak Deddy sudah mau mampir ke Detik Terima Sore. kasih, Mas. Iya. Oke. Terima kasih banyak, semoga tidak kapok untuk mampir ke Detik Sore Pak Insya Allah ya. enggak Nanti lah, kapan-kapan kita ya. ketemu lagi Pak Deddy. Terima kasih, Sukses Mas. buat Hugeng Corner-nya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak Deddy. Terima kasih. Selamat Terima kasih. melanjutkan agendanya kembali ya Pak ya. Oke, terima kasih Mbak. Dan Detikers, akhir dari obrolan dengan Pak Deddy tadi bukan akhir dari program ini, karena kita masih akan Belum mengudara sampai jam dong. 6 sore 6 sore. nanti. Masih ada banyak hal-hal menarik yang akan kita berikan. Makanya jangan kemana-mana. Oh iya, kita mau ngajak Pak Deddy dulu. Kita punya tagline Pak. Jadi kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Pak Deddy boleh lanjut dengan nggak cuma hore-hore gitu Pak ya. Gak semua hore-hore. Nggak cuma hore-hore. Cuma hore-hore. Ya. Sambil Boleh ya gitu, Pak ya. Iya. Boleh Pak ya. Kalau mau pakai gerakan juga nggak apa-apa Pak. Oh, iya. Terserah. Baik. Terima kasih. Kita ketemu lagi sesaat lagi Detikers. Yes. Tentunya jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Nggak Nggak cuma cuma Hore-hore. There you go. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya, akhirnya dia hidup lagi. Tadi bilang loh dia. Masih. Lihat kamera. Kita masih mengudara Detikers sampai jam 6. Kita belum kemana-mana ke. Makanya bilang-bilang kalau mau Tahu mulai. nih, katanya tadi 17.10. Kacau kalian ini semuanya. Nah kan, nah itu bagus itu kameranya udah. Konferensi pers APBN era APBN 2025 udah dimulai. Udah dimulai Ya, nih. di Kementerian Keuangan. Untuk itu kita langsung tersambung sama teman-teman yang udah di Kementerian Keuangan. Kita langsung lihat ada reporter kita di sana. Silakan. Gak usah ngadi-ngadi. Bukan ya? Nggak ada ya? Gak ada. Ini udah kumpul loh, ada ada Pak Polisi juga di sana, ada Pak Suharso Monoarfa, Pak Erlangga.
Aulia Damayanti. Iya, kenapa? Coba ditelepon live. Bentar. Sambil dia menelpon Iya. ya, rekan Siapa? Kayaknya kerjanya. bukan Aulia tapi di sana ada Syafira. Nah, Menggunakan ini kekuatannya. iya sambil menggunakan powernya dia, abuse of power. Coba ya. Betul. Ini beneran. Dia nggak tahu nih gue telepon pasti. Kita bacain trending dulu ya sambil nunggu ya guys. Udah kok nih. Halo. Ya Mas. Syafira ini lagi live di Detik Sore. Kamu lagi di Kementerian Keuangan kan? Iya betul Mas. Nah, udah mulai belum konferensi persnya? Udah mulai. Udah ngomong? Udah lagi ngomong. Oh, ya udah. Sorry ya diganggu kerjanya. Terima kasih. Oh iya Mas. Udah gitu doang. Kenapa? Live dong. Gak bisa, dia lagi ngetik itu. Oh, Itu laporannya kerja sat-sat. ya. Terus sat-sat. Kenapa? Jangankan itu Gen Z bukan? Bukan. Gen Z. Oh Gen Z, oke. Soalnya kita udah terbiasa diperlakukan sama Gen Z. Kagak ada yang manggil Kak, Mbak, kagak ada di sini. Pasti bilangnya Mae, lu mau minum apa? benar. Terus itu milenial ya minta banget dihormatin. Enggak, bukan minta dihormatin, tapi ada ya begitu. Ada itu. Tadi kan ada mempertanyakan itu kan. Terus. Ngomong aja Kan terus. tadi ada mempertanyakan itu kan. Kenapa kok nggak ada hormat-hormat ya sama senior? Mungkin. Gak ada, emang kehormatan itu harus dibuktikan lewat intonasi suara ya? Enggak kan? Nah itu. Oh milenial pengen dihormatin banget dari Untung intonasi aku bukan suara. milenial, aku kan Enggak masih itu dua. gue ngomong sama dia. Kehormatan, ya mohon maaf. Hormat, gerak, siap salah. Besok kan 17 Agustus nih. Kita ada apa sih besok tuh 17 Agustus? Besok kita Upacara live nggak juga kita? loh Detikers. Kita akan mengawal upacara penurunan bendera gak Berarti sih nggak besok? upacara ya? Kita ya? Nggak tahu, ada nggak upacara Ada di sini? upacaranya nggak kita? Ada upacara virtual. Jadi kita kayak zaman pandemi dulu, duduk di depan TV, terus habis itu benderanya ini ikut hormat. Iya, sama nyanyi. Iya, nggak boleh. Kalau udah hormat nggak boleh nyanyi. Oh oke. Sikap sempurna Sikap aja. sempurna aja, oke. Mm-mm. Oke, setuju saya. Sikap sempurna, kepalkan tangan seperti ini, terus letakkan di jahitan celana sampingnya. Bernapas dengan sempurna. Anda Bernapas ini dengan ya, teratur. apa namanya? Iya. Dagu rata-rata air ya. Paskibraka banget ya Paskibra. dulu ya. Paskibra. Kalau paskibra kan bawa bendera pusaka. Pusaka ya, iya betul. Kita mau ngapain sih, Mai? Ada trending today kita ya hari ini ya. Kita bacain. Upacara lah. dong. Mm-mm. Pernah? Karena apa tuh setahun sekali? Kenapa kalau bisa? hari Seninnya nggak upacara? Oh beda, serius? sekolahnya soalnya homeschooling. Nggak ada sekolahnya, nggak ada gedungnya. Mae selesai. pernah jadi apa kalau petugas upacara? Membawa baki? Bendera sebelah kanan aku. Pembawa bendera? Aku Kok sebelah kanan sih, tengah dong? Maksudnya pasukan pengibar bendera gitu. Oh. Cuman di tengahnya cowok, kanan kirinya cewek. Pernah bawa gitu. baki juga nggak, bawa bendera? Oh enggak. Dulu Dirigen. sebenarnya itu pokoknya dari Dirigen. SD sampai SMP tuh aku selalu jadi pengibar bendera. Oh gitu. Iya, selalu jadi pengibar bendera. Nah, pas SMA Karena anak cheers, jadi nggak bakal jadi dipilih. pas SMA kan ada pemilihan ekstrakurikuler tuh. Karena gue tertarik nih sama Paskibra, jadi ya udah gue masuk tuh di ekskul Paskibra itu. Tapi kakak-kakak Paskibra gue waktu itu tidak mengizinkan kita untuk satu orang itu punya dua ekskul yang bertentangan atau bertolak belakang secara konsep dan style mungkin ya. Jadi waktu itu gue pengen ikut cheerleaders tapi nggak boleh kan, kamu Paskibra nggak boleh ikut cheerleaders. Kalau Jadi mau cheerleaders aja, Paskibra aja. Pilih Karena salah dianggap satu. beda ideologi ya. Iya beda ideologi. Seideologi itu loh yang berbeda. Iya. Cheerleaders lah. Gila kali katanya gitu. Ada nggak yang mesti dihafal gerakannya? Nggak ada, lupa. Nggak ada, lupa. I don't want your girlfriend. Nggak. Tahu nggak lagunya? I don't want a new one. Yeah. I don't want your girlfriend. Emang ada yang pakai lagu cheerleaders lagu itu? Ada.
Oh ya? Ada sering tahu. Tahu Sama nggak aku lagu? sih gitu. Tahu nggak lagu yang gue inget dulu Apa-apa? dipakai? Jadi lagunya itu nggak cuma satu lagu, jadi kayak house music gitu loh. Maksudnya ada beberapa lagu dijadiin satu gitu. Oh, di remix. Di remake. Pau, pau. Gitu-gitu ya. Ya semacam itu. Ada satu lagu yang inget Ding 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 Yang ding 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 ding. lagunya Crazy yang Frog. judulnya bukan yang judulnya Who Let the Dogs Out. Ada itu lagunya, gue inget. Gitu ya. Kayak gitu, kayak Bukan, gitu. bukan, bukan. Daripada kita ngelantur lagi lebih jauh, nantilah ya kita lanjut lagi ngelanturnya. Seru nih ngelanturnya. Kita mau bacain satu hal yang tadi skip sama kita Detikers. Apa Jadi itu? tadi kan Pak Jokowi itu di nota keuangannya nggak bahas soal gaji PNS. Biasanya tuh selalu di Ada kenaikan ya. spill best tahun depan apakah gaji PNS akan naik atau Mm-mm. seperti apa gitu, ada insentifnya. Nah tahun ini tidak ada tuh tadi di nota keuangannya dibahas. Nah, Kenapa? buat Itu yang kenapa? mau tahu apa alasannya kenapa Pak Jokowi tidak menyinggung soal gaji PNS untuk tahun depan. Nah ternyata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Pak Abdullah Azwar Anas mengatakan kenaikan gaji PNS di 2025 tidak diumumkan memang hari ini. Yang pasti prioritas untuk abdi negara ke depan yakni reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi katanya. Ya nanti nggak diumumin sekarang, kita tunggu ya nanti ya. Tapi kan prioritasnya reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi. Nanti Pak Prabowo lah yang umumkan gitu kata Pak Soeharto ketika ditanyakan lebih lanjut Pak Soeharto Monoarfa gitu. Ya. Gitu. Iya oke. Mm-mm. Tapi jadi kita nantikan nih apakah gaji PNS ASN ya ASN ini naik akan apa enggak? naik di tahun depan ya di Prabowo yang akan menentukan. yang akan menentukan. Oke. Ya itu kan mungkin adalah salah satu pesan-pesannya Pak Jokowi gitu kan. Seperti Ya. tadi juga sudah menitipkan pesan bahwa sumber daya alam yang kita miliki ini terutama dari sektor energi itu harus bisa kita kelola secara full gitu, kita yang kelola Yeah. gitu kan. Kepemilikannya juga harus bisa kita kuasai. Betul. Tapi harus tetap value-nya juga harus tetap sama ya Harus dapatnya walaupun ditambah dong kalau bisa Iya. ya kan, hilirisasi tadi kan. ya termasuk. Ya itu. Kita nantikan. Kan kemarin itu mulu gua. Emang tuh kan dia baru menyadari loh kalau dia sering ngomong kayak gitu. Kan kemarin ada percekcokan setelah Nasdem akhirnya tidak memilih Anies. Nampaknya ku tidak setia. Ini adalah waktu yang kurang tepat ya untuk mencalonkan diri Iya, gitu kan. Gitu ya quote-nya ya kira-kira ya. Belum tepat nah. Heeh. Gitu kan. Dek. Oh ya, De Anies ya. Jadi ada kericuhan lainnya bahwa ada nama-nama KTP penduduk DKI yang dicatut gitu sama dukungan untuk calon independen yang naik saat ini, yaitu Dharma Pongrekun gitu. Jadi disampaikan pada akhirnya nih Bawaslu DKI minta warga untuk melapor kalau memang KTP-nya dirasa dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun. Termasuk juga KTP dari adik dan anak-anaknya Pak Anies ya. Betul, juga ikut dicatut katanya. Kalau KTP-nya Pak Anies sih katanya alhamdulillah aman katanya begitu. Jadi quote-nya dari Pak Beni Sabdo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta. Begini Detikers, andai kata ada masyarakat yang merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan, silakan melaporkan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan kepada jajaran di bawah juga, jadi di tingkat kota ya, Jakarta Selatan, Timur, dan Pulau Seribu. Kalau ada yang mengadukan atau melaporkan secara resmi silakan ditindaklanjuti. Kami tunggu ya dan petugas kami akan melayani dengan baik katanya begitu. Jadi kalau misalnya ada nama yang sudah tercatut dan ada website tertentu untuk memeriksa apakah nama kita dipakai untuk mencalonkan dukungan tersebut, nanti bisa dicek. Dan kalau memang terdapat dan kita merasa tidak melakukan hal tersebut, boleh disampaikan kepada aparatur daerahnya masing-masing. Cara ngeceknya gimana? Ada websitenya. Oh, ada Lupa websitenya. gua ada websitenya tahu. Cara Jadi untuk ngecek. kita masuk websitenya terus kita cek
nomor KTP kita apakah ada tercatat di situ gitu ya? Betul. Tercatat sebagai pendukung gitu ya, mendukung Betul, itu. betul. Oh, bisa. infopemilu.kpu.go.id kalau nggak Ya, salah. ini khusus yang punya KTP DKI ya, Betul. guys. Gitu. Kebetulan KTP saya tidak DKI. Bukan ya. KTP aku juga. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Anda satu kakak kan sama Ayu Ting Ting. Enggak ya, tapi bukan. KTP aku tuh KTP Jawa Barat. Coba. Jawa Barat banget. Makanya aku bisa milih uhuy waktu itu. Oh iya bener. Milih Om Komeng. Iya gitu Boleh guys. gak bantu berita selanjutnya apa lagi? Ngobrol dong kalau mau dibantu. Aku lapar. Oke. Hmm. Apa nih yang seru lagi nih ya? Kita kasih tepuk tangan deh, biar rame. Oh kan? ini aja nih, ini gue pilihin nih beritanya yang seru juga nih. Apa. Green Day mau konser. Ntar dulu nanti lu aja yang bacain permusikannya. Oke, boleh. Ini permusikan juga sih, tapi Agnes Mo datang dari seorang Agnes Mo. Tapi Aku sanggup. Oh itu Agnes Monica ya, bukan Agnes Mo ya? sama Emang bukannya beda ya? Agnes Mo, Agnes gimana sih ente? Wah, Agnes Mo tuh yang lagunya pakai Oh lirik udah bahasa ganti, Inggris, oh udah international. Betul. Ya baik kalau begitu. Dung. Kadang-kadang tak ada logika. Nggak bisa disenggol dikit kita nih. Kenapa Agnes Mo? Jadi beliau ini seorang Agnes Mo didapuk sebagai headliner untuk Young Asian Represent atau YAR Music Festival yang bakal digelar di Austin, Texas, Amerika Serikat pada November 2024 ini guys. Nah, Awesome, baby. tapi ini tuh bukan festival musik biasa ya. Ini pertama kalinya Texas itu fokus pada musik dan budaya Asia. Oh. Begitu, khusus Asia. Jadi bacanya YAR aja ya biar gampang ya. Dia YAR. semacam Head in the Clouds gitu nggak? Iya, Music Festival ini disebut bakal jadi era YAR. baru untuk para musisi Asia. Dan Agnes Mo ini jadi bintang utamanya. Karena kan memang Kak Agnes, dekat. kakak banget. karena ya kalau kita lihat bagaimana para fansnya ini ketika Agnes go internasional, mungkin setahun 2 tahun setelah dia go internasional tuh fansnya tuh ada terpecah menjadi 2 pendapat gitu loh. Ada yang berbangga atau mendukung, tapi ada juga yang mempertanyakan. Ya bukan menghujat tapi lebih ke mempertanyakan ya, Kritis. kayak ya kritis lah gitu akhirnya. Karena kan ada tipe fans yang ya apapun yang idol gue lakukan, I will support them gitu loh. Yeah, tapi yeah. ada juga yang kritis kayak Agnes mana lagi nih karyanya? Kok karyanya ketika go internasional tidak semoncer ketika dia membawakan saat masih nasional gitu levelnya. Gitu ya, banyak lah yang mempertanyakan hal kayak gitu. But anyway, Agnes kembali lagi membuktikan begitu ya kepada publik terutama di Asia, khususnya di Indonesia bahwa dia juga mampu. Bahkan dia nih jadi bintang utamanya nih untuk acara ini, untuk event musik ini. Coba begitu. tiruin dong posenya Agnes tuh kayak Mana? gitu. Tuh, biar sama. Tiruin. Kamu aja yang lebih mirip. Itu kan kamera lagi Kan ke rambutnya lo. gondol. Rambutnya sama coba kamera fokus ke Edo. Edo mau niruin ekspresinya Agnes. Enggak. Mungkin Susah, ini adalah ekspresi gemas yang bikin Brondong suka sama Agnes. Oh ya pacarnya dong ya. Ay, sumpah julid banget. Jadi gosip kita di sini. Itu bukan gosip. Oh, itu benar ya? Ini kan It's udah a fact. publish. Itu fact bahwa iya, kan dia memang udah publish juga. Pacarnya ya. Iya, Oh, udah oke. publish, Baik, udah. Selamat. Iya, banyak yang mendoakan lah ya. Ya. Apa kek? Ya ini dong. Kita mau bacain satu info lagi soal musik yang merupakan anak 90-an. Angkat tangannya. Sorak-sorai bergembira karena akhirnya musisi kebanggaan kita semua di tahun 90-an akhir lah ya ini ya. Ya 90-an awal juga sih, tapi kalau di saya 90-an akhir. Green Day bakal konser kembali di Jakarta setelah sekian puluh tahun nggak mampir ke Jakarta. Ini akan melengkapi perayaan 100 tahun lagi 10 tahun dari Hammersonic Festival Musik Rock. I wanna be an American idiot. Gue lagunya Green Day yang Pesan-pesan untuk Gen Z, jangan FOMO ya adik-adik ya. Biarkan kami-kami yang terlebih dahulu
war tiketnya. Nanti kalau memang masih ada sisa, silahkan, monggo. Karena ini lama banget penantiannya. Terakhir kapan Jay? 92? 92-an kalau nggak salah. Nggak mungkin, 92 dia belum kali ngeluarin album. 96 waktu harga tiketnya masih 60.000 kalau nggak salah. Iya. Ke Indonesia maksudnya? Iya, terakhir ke Indonesia. Oh. Ini Adri Subono dong. Ini wali nikah, saksi nikahnya Indi Arisa. Adri Subono. Iya. Jadi Green Day ini akan YouTube. Bono ya, itu Bono ya. Bono tuh ombak kalau di Provinsi Riau. Green Day akan manggung di Jakarta dengan konsep konser tunggal tapi yang bakal diselenggarakan di Carnival Hall Ancol pada tanggal 15 Februari 2025. Ini promotornya adalah Revel Entertainment. Dan kenapa Green Day? Karena kita research katanya. Mungkin dari kemarin kalau ditanya band 3 huruf, 3 angka itu kok jauh ya dari listenernya. Kita lihat Green Day punya histori yang panjang banget, kata Revel begitu. Dan untuk harga tiketnya sendiri, harganya itu dimulai dari 1,5 juta rupiah sampai 2,5 juta rupiah. Yes, Sementara itu tapi itu belum pajak. Belum pajak, nanti tambah pajak ya jadi 4 juta lah. Itu mah bukan pajak, itu 4 juta kalau pajak yang untuk tiket konser udah dipakein. Cukai. Enggak, bukan. Kalau 4 juta itu jadi pajak yang beliin, calo. Jadi pajak yang beliin. Mau nonton nggak? Hah? Mau nonton nggak? Mau. Saya bersiap untuk ikut war juga. Udah, apa Jay? Siap-siap. Tolong kasih tahu ke Revel Entertainment sama Sonic, tolong undang My Chemical Romance bisa gitu. Oh iya, ini undangan terbuka juga buat Revel Entertainment untuk bisa mampir ke Detik Sore juga. Kita mau ada request khusus dari kreatif kita. Kalau boleh tolong My Chemical Romance juga dibawa ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah menyampaikan. Sama-sama. Udah ya? Ya, itu dia trending kita hari. Sebenarnya ada beberapa trending sih yang dari pagi Banyak. itu melintas di timeline kita Yes. gitu ya. Kalau follow atau follow akun Instagram dari Detikcom. Detikcom, betul sekali. Tapi itu mungkin yang seru yang bisa kita sampaikan untuk trending today kali ini ya, Do ya. Boleh. Nanti kalau mau tahu yang lebih seru lagi, yang lebih banyak lagi, komprehensif lagi, langsung aja cek ke www.detik.com. Di sana ada banyak sekali informasi yang up to date untuk bisa Anda baca. Betul. Oke, kita break dulu nih guys. Break yuk. Abis ini kita akan Sunset Talk di 5:30 nanti. Tapi sebelum Sunset Talk kita akan ke daerah lain juga dulu di Indonesia. Betul. Ya, kemana? Ya. Jalan-jalan aja pokoknya, nanti kita lihat tiket yang murah ya. Mana lagi kalau bukan di Indi. Sesaat lagi Detikers, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Terima kasih ya, Do. Ya, kita udah nyampe di session Indonesia Detik ini. Jadi kalau misalnya besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia, kita tuh juga masih punya warga negara kita yang belum merdeka dari keamanan, Mai, sebenarnya. Betul, terutama warga negara Indonesia yang berada di daerah-daerah konflik ya. Betul sekali. Ya, nih kalau kita lihat setelah terbunuhnya pemimpin Hamas yaitu Ismail Haniyeh dan tokoh Hizbullah Fuad Syukur, ini situasi di Timur Tengah menjadi memanas. Jadi pemerintah Indonesia ini sudah menyiapkan sebenarnya rencana darurat kalau ini perang meletus di negara-negara yang berkonflik dengan Israel tersebut dan juga mengevakuasi semua WNI yang berada di sana. Benar, karena memang kita ketahui banyak sekali situasi yang sedang bersih tegang begitu di Timur Tengah dan tentunya ada warga negara Indonesia juga di sana begitu. Dan kita curious gitu gimana kondisi dan nasib dari para WNI yang berada di Timur Tengah ini untuk bisa diamankan begitu, untuk bisa mungkin dibawa kembali pulang ke tanah air untuk bisa mengamankan keadaan mereka. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sore ini barengan sama perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Direktur Perlindungan WNI, yaitu Pak Yuda Nugraha. Pak Yuda akan ngobrol bareng kita soal misi penyelamatan WNI yang ada di wilayah konflik. Kita akan langsung terhubung dengan Pak Yuda Nugraha. Selamat sore Pak Yuda.
Selamat sore Mbak Mei, Mas Edo. Selamat Oke. sore Pak Yuda. Salam Ya. semangat. Salam semangat, Semangat, tentunya sehat. menuju Hari Merdeka Merdeka. besok ya Pak Yuda ya. Merdeka. Ya. Oke. Pak Yuda tadi seperti yang sudah saya singgung sedikit di awal bahwa tentunya sejumlah warga negara Indonesia ada 200 sekian kalau nggak salah ya Pak Yuda ya, masyarakat Indonesia yang ada di Lebanon ini akan dilakukan evakuasi gitu. Tapi sebelum menuju ke sana mungkin bisa diceritakan dulu sebesar apa ancaman situasi terhadap WNI yang berada di sana Pak Yuda. Ya, terima kasih Mbak Mei, Mas Edo. Ya, dapat kami sampaikan bahwa sebetulnya sejak tahun lalu, sejak 7 Oktober 2023 ketika pecah konflik di Gaza, Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI yang ada di Timur Tengah terus memantau dari dekat situasi keamanan yang ada di sana. Dan dari kemungkinan ancaman terhadap keselamatan warga negara kita. Jadi sejak saat itu kami terus melakukan koordinasi dengan perwakilan RI, bahkan Ibu Menteri Luar Negeri langsung memimpin koordinasi untuk membahas antisipasi jika terjadi eskalasi situasi dan kemudian menempatkan warga negara kita dalam situasi yang berbahaya. Nah, dalam konteks tersebut, seluruh perwakilan RI yang ada di Timur Tengah, termasuk dalam hal ini KBRI Beirut, telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi. Dan jika kemudian eskalasinya semakin memanas, kita sudah mempersiapkan langkah-langkah evakuasi. Nah, dalam konteks keamanan yang terakhir, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mei dan Mas Edo, bahwa sejak ada pembunuhan terhadap Fuad Syukur dan juga Ismail Haniyeh, kita mengantisipasi akan terjadi eskalasi lebih lanjut. Dan oleh karena itulah kemudian diputuskan status Siaga 2 yang saat ini ada, yang beberapa waktu yang lalu ditetapkan oleh KBRI Beirut, sudah kita tingkatkan menjadi Siaga 1. Ini artinya kita sudah mempersiapkan langkah-langkah evakuasi. Dapat kami sampaikan bahwa jumlah warga negara kita yang saat ini ada di Lebanon sudah turun. Awalnya 203, saat ini 149 ya, beberapa di antaranya sudah kembali ke Indonesia dan beberapa juga sudah kita fasilitasi sejak penetapan Siaga 1 untuk kembali ke Indonesia. Demikian update terakhir, Pak. Berarti to be exact, angka WNI yang masih berada di Lebanon dan sekitarnya begitu 150-an tadi Pak ya? 149. 149. Ini dengan saat ini Siaga 1, apakah kemudian ini akan semuanya dievakuasi, dikembalikan ke Indonesia, diamankan ke Indonesia, atau seperti apa proyeksinya sejauh ini, Pak Yuda? Ya, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menyelamatkan warga negara kita dari situasi berbahaya ke lokasi yang aman. Nah, sejak penetapan Siaga 1, kita sudah mencoba untuk memfasilitasi warga negara kita keluar dari wilayah Lebanon. Namun dapat kami sampaikan memang dari masyarakat yang ada di sana, mayoritas masih memilih untuk tetap tinggal di wilayah Lebanon. Ya, ada beberapa yang menyampaikan merasa masih aman gitu ya, dan juga ada pertimbangan karena anaknya masih sekolah seperti itu, jadi mereka memutuskan untuk tetap tinggal berada di Lebanon. Ini tentunya menjadi pilihan masing-masing. Evakuasi itu sendiri merupakan kewajiban negara, namun sifatnya by consent. Jadi pilihan dari masing-masing individu. Yang ingin kami tekankan adalah yang penting para WNI memahami resikonya. Ya, karena memang ketika kita menunggu pecah perang terbuka yang luas, ya, kemampuan kami dan perwakilan RI juga akan sangat terbatas untuk bisa menyelamatkan mereka. Jadi ini yang terus kami sampaikan kepada para WNI untuk mempertimbangkan dapat meninggalkan wilayah Lebanon secepatnya. Jadi sejauh ini masih berupa himbauan begitu Pak Yuda, ataukah memang sudah ada sistem-sistem yang ditetapkan atau yang dibentuk gitu oleh pemerintah agar warga negara Indonesia ini keluar dari daerah konflik tersebut, mengingat negara-negara lain juga sudah mengimbau masyarakat atau warganya yang berada di sana untuk cabut segera pergi juga dari sana ya? Ya,
pada saat kita menetapkan siaga 2, kita sudah menghimbau agar para WNI kita dapat meninggalkan wilayah Lebanon. Nah, ketika sudah ditetapkan ke siaga 1, kita naikkan ke siaga 1, maka kita aktif melakukan fasilitasi pemulangan warga negara kita ke Indonesia. Ya. Berdasarkan data terakhir, 13 WNI kita sudah kita fasilitasi kembali ke Indonesia. Namun kami sampaikan tadi, mayoritas dari mereka memang masih memilih untuk tetap tinggal. Kalau untuk yang masih menetap saat ini di Lebanon dan sekitarnya, Pak Yuda, mereka ini berarti tinggalnya di rumah masing-masing kah atau di tempat seperti apa? Dan kemudian dari KBRI sendiri seperti apa upayanya untuk bisa tetap, walaupun keputusannya adalah tetap di sana, bagaimana upayanya untuk bisa memitigasi segala macam risiko yang kemungkinan akan terjadi nanti? Ya, dari 149 yang masih ada di Lebanon saat ini, mayoritas adalah warga negara kita yang menikah dengan warga setempat. Kemudian sebagian yang lain adalah mahasiswa, sebagian yang lain ada pekerja migran kita. Nah, tentu kalau yang memiliki keluarga di sana, mereka tinggal di tempat tinggal masing-masing, seperti itu. Mayoritas bertempat tinggal di Lebanon, ya. Sebagian ada di Lebanon Selatan, namun yang tadi kami sampaikan dari 13 itu, sebagian sudah kita pulangkan ke Indonesia. Nah, untuk terus memantau, meskipun mereka memilih untuk tetap tinggal di Lebanon, komunikasi dengan KBRI terus terjalin. Kami sudah memiliki WhatsApp group dengan para WNI yang ada di sana untuk memastikan situasi mereka tetap aman. Dan kemudian kami juga sudah menyiagakan safe house yang ada di KBRI Beirut. Jika terjadi eskalasi, dapat digunakan untuk tempat perlindungan bagi mereka. Oke, Pak Yuda, ini kan begitu banyaknya warga yang akan keluar begitu ya dari Lebanon. Boleh diupdate mungkin Pak situasi seperti bandara begitu, seperti apa saat ini di sana? Apakah masih kondusif kondisinya ataukah ada gejolak-gejolak tertentu dari kondisi ini? Ya, kita memantau sudah banyak negara yang menyampaikan himbauan kepada warga negaranya untuk dapat meninggalkan wilayah Lebanon. Dan beberapa maskapai penerbangan telah membatalkan penerbangan menuju ke Beirut. Jadi opsi penerbangan keluar Lebanon semakin terbatas. Dan kami memantau bandara Rafiq Hariri yang ada di Beirut itu semakin crowded. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian memang sekali lagi kami himbau untuk bisa mengikuti langkah-langkah evakuasi untuk bisa meninggalkan Lebanon pada yang masih ada di sana, karena inilah opsi kita untuk keluar Lebanon. Ya, kalau kita merujuk kepada perang antara Lebanon dan Israel tahun 2006, tempat yang disasar lebih awal oleh Israel itu adalah bandara. Runway-nya yang kena. Nah, kalau runway-nya kena, tentu opsi untuk jalur udara keluar Lebanon akan tertutup. Sulit, nah, ini yang terus kami sampaikan untuk bisa dipertimbangkan keluar Lebanon. Ada kesulitan nggak Pak yang dirasa sejauh ini? Either kesulitan atau mungkin tantangan dalam menyelamatkan upaya penyelamatan evakuasi WNI yang ada di Lebanon begitu. Bagaimana pula untuk koordinasi dengan pemerintah lokal begitu dalam hal evakuasi ini, ada tantangan atau kesulitan yang ditemui Pak Yuda? Tantangan terbesar sebetulnya kembali kepada masyarakat kita yang ada di sana, karena kita pahami memang Lebanon ini dari dulu memang ada konflik ya di Lebanon Selatan utamanya. Jadi mereka merasa terbiasa dengan situasi yang ada di sana. Ini yang mungkin terbiasa seperti itu. Jadi ada serangan, ada apa, mereka menganggap itu sebagai hal yang biasa, karena memang utamanya di Lebanon Selatan serangan-serangan antara Hizbullah dan Israel itu memang selalu terjadi sejak Oktober yang lalu. Nah, ini yang kesadaran ini yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita tingkatkan. Bahwa don't take it for granted ya, situasinya aman-aman saja seperti itu, selalu berpikir yang terburuk. Kita antisipasi yang terburuk, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi koordinasi dengan otoritas tempat, KBRI Beirut terus menjalin komunikasi dengan otoritas di Lebanon ya. Kami dari Kementerian Luar Negeri juga sudah bertemu dengan Kementerian Luar Negeri Lebanon untuk membahas langkah-langkah kontingensi jika terjadi eskalasi dan memerlukan evakuasi warga negara kita keluar Lebanon.
berbagai macam opsi evakuasi sudah kita tetapkan, dan juga kita sudah bahas dengan otoritas Lebanon, ya, dan mereka menyampaikan kesiapannya untuk membantu kita, ya. Tentu akan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi ketika terjadi eskalasi. Oke. Dari data-data dan juga analisis yang dilakukan sejauh ini oleh Kemenlu begitu Pak, kira-kira situasi akan seperti apa dalam hari-hari ke depan Pak Yuda di Lebanon? Ini memang banyak analisa, ya, banyak analisa yang menyampaikan bahwa akan ada serangan balasan, ya, yang dilakukan oleh Israel, dan itu pun sudah dinyatakan resmi oleh Israel bahwa akan melakukan balasan atas terbunuhnya Ismail Haniyeh. Nah, tentu ini sudah menjadi warning bagi kita semua untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ya, jadi dalam konteks kontingensi adalah bagaimana kita mengantisipasi jika terjadi eskalasi. Tentu kita tidak mengharapkan adanya eskalasi. Ya, tentu kita sangat mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Namun dalam konteks kontingensi pelindungan warga negara Indonesia, kita harus bersiap jika the worst case scenario itu yang terjadi. Amin, semoga tidak ada eskalasi ya, karena akan pasti akan sangat, walaupun kata Pak Yuda tadi masyarakat di sana sudah terbiasa gitu, kayak udah gitu, dengan segala macam huru hara yang ada di sana terbiasa gitu dengan 1 siaga 2 tadi bahkan. Tapi mungkin kami juga bisa share di sini, Mas Edo, Pak. Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan himbauan perjalanan kepada warga negara kita yang memiliki rencana perjalanan ke Lebanon, ke Iran, dan ke Israel. Kami sangat menghimbau agar mereka dapat menunda perjalanannya ke 3 negara, ke 3 wilayah tersebut. Itu yang sangat-sangat kami harapkan. Kami masih mencatat adanya warga negara kita yang melakukan perjalanan seperti ke Israel, ya, walaupun itu untuk tujuan ziarah keagamaan. Namun kami sangat menghimbau sekali untuk dapat menunda hingga situasi lebih aman. Imbauan ini sampai kapan Pak? Paling tidak bare minimumnya begitu? Tentunya sampai tercipta sebuah perjanjian, ya, di antara pihak-pihak yang berkonflik mengenai perdamaian yang ada di Timur Tengah. Nah, kalau terkait dengan keamanan WNI yang ada di sana yang belum dipulangkan atau belum kembali ke Indonesia, ke tanah air begitu Pak Yuda, kalau misalnya ada keluarganya yang ingin mungkin nanti ke depannya apa kita nggak tahu nih, mungkin akan komunikasi akan terhambat atau lain sebagainya, adakah yang bisa dilakukan oleh WNI yang ada, masyarakat kita yang ada di Indonesia untuk mengetahui atau mengupdate kondisi keluarga, keamanan keluarga mereka yang ada di sana? Ya, kami sudah membangun hotline pelindungan WNI yang ada di Kementerian Luar Negeri, dan di masing-masing perwakilan juga sudah menyiagakan hotline. Jadi bagi keluarga yang ada di Indonesia dapat menghubungi hotline tersebut. Ada hotline-nya ya, baik. Okay. Pak Yuda, satu lagi dong Pak, kita juga penasaran sih sebenarnya dalam misi menyelamatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Lebanon ini, ada berapa sih Pak anggaran yang disiapkan Pak Yuda untuk bisa mengamankan ini? Kalau dari sisi anggaran, ya, di Kementerian Luar Negeri sudah memiliki mata anggaran khusus mengenai pelindungan warga negara Indonesia. Ya. Nah, namun yang paling utama yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana kesiapan dari perwakilan RI, Kementerian Luar Negeri, dan juga kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Karena kalau kita bicara evakuasi kan bukan hanya mengeluarkan mereka dari wilayah konflik, namun bagaimana proses penerimaan nanti di Indonesia dan kemudian menghantar hingga ke daerah asal. Nah, dalam konteks tersebut tentu Kementerian Luar Negeri tidak sendiri. Kami sudah mengadakan rapat dengan kementerian lembaga terkait, dengan Kemenko PMK, dengan Kementerian Sosial, dengan Kementerian Dalam Negeri, ya, dengan Kementerian PPPA, ya, dan juga Kemendagri, untuk membahas langkah-langkah apa yang perlu dilakukan ketika WNI itu tiba di Indonesia, sehingga beban ini terbagi di semua kementerian yang ada. Jadi kita gotong royong berkoordinasi
dari kementerian lembaga yang ada di pusat untuk menangani proses evakuasi. Jika jadi multi KL ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baiklah. Kalau digabung semua jadi berapa tuh Pak? Ya banyak lah, seperti itu ya. Baiklah. Yang penting anggaran aman ya Pak ya untuk bisa menyelamatkan misi ini Pak ya. Selalu aman dari APBN ya, baik. Terima kasih banyak Pak Yuda untuk waktunya ngobrol bareng kita di Detik Sore. Semoga aman, lancar misinya dan juga teman-teman kita di sana juga bisa terus aman ya. Kalaupun kembali ke Indonesia bisa kembali dengan selamat tentunya. Amin. Tidak ada kendala-kendala yang berarti di sana bisa diatasi semua. Terima kasih Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan. Kita doakan bersama ya. Kita doakan bersama ya supaya situasi aman di Timur Tengah dan warga negara kita di sana selamat. Amin. Terima kasih Pak Yuda. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Oke, itu dia. Ada keluarga atau kerabat mungkin yang ada di Lebanon? Aduh, si Morangkir ya. Kayaknya nggak ada sih kalau di Lebanon. Siapa tahu ada yang lagi si Morangkir mungkin ada yang ya. lagi studi gitu. Oh, lagi ini kali ya. Apa ada rencana mungkin untuk biblical journey gitu ke Israel mungkin ya kan. Salah satunya kan itu jadi salah satu tempat para umat Kristiani untuk melakukan ziarah Emang bisa ya keagamaan sekarang? gitu. Maksudnya, nah, harusnya sih nggak bisa itu tadi Pak Yuda bilang kan nggak bisa. Mungkin kalau untuk teman-teman yang ada rencana itu tadi yang disampaikan sama Pak Yuda, tahan dulu, stop dulu, nanti dulu ya. Karena memang situasinya sedang sangat chaos di sana. Udah siaga 2 bahkan levelnya. Gitu. Oke, kalau gitu sesaat lagi kita akan lanjut lagi dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Detikers, Sunset Talk masih ada sampai jam 6 sore. Yes, kita akan ngobrol-ngobrol sama fotografer sejarah. Ada banyak banget nih yang akan kita bahas foto-foto dari narasumber kita nanti di Sunset Talk. Jangan kemana-mana Detikers, sesaat lagi hanya di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Oke, kita udah balik lagi nih di Sunset Talk Detik Sore. Gak cuma hore-hore Detikers dan sudah menuju ke jam 6 sore, artinya kita akan ngobrol sama narasumber yang tidak biasa. Sangat spesial. It's not unusual gitu. Kita akan ngobrol bareng sama legend dari dunia fotografi. A living legend yang A living legend. Jadi beliau ini memotret banyak hal. Dan kali ini kita akan lihat dari konteks sejarah gitu. Bagaimana foto itu menyimpan banyak sejarah dan jadi pelajaran buat kita gitu. Langsung saja, without any further ado, kita kedatangan sama Om Oscar Motullah di sini. Welcome to Detik Sore Om Oscar. Sore. Ya, sore. Sehat Om? Sehat ya. Luar biasa ya. Ini mungkin perjalanan panjang seorang fotografer itu mempengaruhi ke ini juga ya kayaknya ya Om ya, mempengaruhi ke pola pikir, kemudian how you look, cara berpakaian dan lain sebagainya. Is it? Berpengaruh nggak? Enggak lah. Enggak ya? Itu kan otomatis ya. It depends on the person ya Om ya? Depend. Oh depend. Karena kayaknya. What about you? Bagaimana sama. dengan Om Oscar, gimana? Ya, begitulah. Begitu? Enggak. Kan dengan rambut gondrong gitu kan, biasa kan kayak orang-orang yang artsy gitu kan, biasanya ada spesifik looknya itu kan gitu. Ada yang buat fashionable. Ya kalau gue karena nggak sempet aja. Oh nggak sempet. Kelihatannya sih sempet ya. Tuh, dilihat dari sepatunya, kemudian kalungnya begitu. Om Oscar, dengan catatan sejarah yang Om Oscar lakukan sejauh ini dalam dunia fotografi, ada momen yang paling menyenangkan atau mungkin yang paling diingat dalam rekaman memori Om yang bisa di-share ke kita, apa Om? Kalau gua nih kan kebetulan sehari-hari bidangnya kan fotojurnalistik ya, fotografi jurnalistik. Jadi otomatis tiap hari urusannya sama peristiwa gitu. Nah cuman kadang-kadang kan kita nggak tahu nih mana sih yang peristiwa akan jadi sejarah, gitu. Nah kalau zaman gua nih, angkatan-angkatan gua ketika motret gitu ya, misalnya peristiwa di Timur Timur gitu, tim-tim sebelum jadi Timur Leste. Nah tentu itu detik-detik tuh menuju sejarah. Reformasi, jadi gerakan-gerakan moral reformasi gitu ya. Kalau sekarang mungkin setiap ada pemilu
pasti kira-kira ada nih catatan-catatan. Nah biasanya sih kalau dalam dunia fotografi, nah fotografer yang mencatat dengan baik, itu biasanya mereka juga punya feeling gitu. Nah kira-kira gambar ini akan mewakili. Ini kayaknya bakal viral nih gitu. Nah ini kira-kira kalau zaman sekarang gitu. Iya, zaman sekarang viral gitu bilangnya ya. Gitu ya. Kayak itu kira-kira ya, gitu. kayak fotonya Trump yang habis kena hampir kena ketembak itu ya. Fotonya Trump yang mengepalkan tangan itu ya. Gitu. Kalau sekarang kan misalnya dunia video kan juga canggih. Mereka bisa grab dari situ. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sih ada sejumlah kasus juga yang memang secara fotografis yang dikenang. Oke. Gitu. Dibandingkan video gitu ya, Om ya. Dibandingkan video. Jadi nggak bisa dibilang dong kalau kita nggak tahu momen ini akan penting atau tidak gitu Om. Berarti fotografer itu punya naluri, punya intuisi gitu bahwa wah momen ini pasti akan jadi sesuatu gitu. Itu ada ininya nggak Om? Ada latihannya nggak? Gimana cara punya intuisi itu? Kalau intuisi itu memang jadi catatan paling penting ya. Paling penting buat seorang wartawan foto lah katakan ya. Jadi fotografer jurnalistik tuh dia kan pertama memang harus agak peka lah terhadap perkembangan pemberitaan ya. Jadi mesti tahu gitu. Jadi apapun nih di luar misalnya peristiwa-peristiwa yang berlangsung, dia bisa aja mencatat kelihatannya daerah sini nih. Misalnya sekarang nih Jakarta lagi perlahan-lahan tenggelam. Gitu iya kan? benar. Nah jadi kalau dia jalan kemana, nah dia juga bisa ngelihat ini kawasan-kawasan ini. Jadi ada kaitannya semua dengan bagasinya gitu loh. Iya, bagasi betul. Terutama bagasi pengetahuan di luar Google ya. Iya. Ini ada foto yang rangkaian foto yang menarik juga tentunya ini terkait dengan sejarah proklamasi ya Om ya. Kita mau lihat bareng-bareng nih di slideshow-nya nih. Ini Om Oscar juga yang ngambil? Oh tentu enggak. Enggak, ini kebetulan zaman gua dan beberapa teman ingin kok foto proklamasi Indonesia itu kok kayaknya jumlahnya dikit banget ya. Pada waktu zaman gua sekolah. Waktu jadi wartawan kita mulai ini tergelitik lah. Kayaknya fotografernya kan ada 2 orang. Jadi di dalam peristiwa itu menurut sejarah hanya tercatat 2 fotografer. Itu Mendur bersaudara gitu ya. Nah, satu fotografernya negatifnya disita oleh Jepang. Yang satunya takut gitu diumpetin. Jadi ada beberapa sumber, ada yang nyebut diumpetin, kubur gitu di depan rumahnya. Ada yang bilang dikubur di depan kantornya. Kantornya itu di Asia Raya Pasar Baru. Nah, jadi mereka berdua lah. Tapi kalau kita ngelihat abangnya namanya Alex Mendur. Nah itu kan udah nggak kepegang lagi, ada di tangan Jepang gitu. Jadi kita cuma pengen tahu. Dulu kan cuma kelihatan ada 5 gitu. Nah sekarang nih sampai dengan pameran revolusi di Amsterdam kemarin, jadi kerjasama Indonesia dengan Belanda itu makin terkumpul tuh. Akhirnya sekarang nih ada 18 frame yang ada dapet, ya. Gitu ya, yang bisa kita lihat dari runtunannya. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini kemungkinan besar memang berasal dari peristiwa itu. Jadi peristiwa kalau kita ngelihat yang di Pegangsaan ini ya. Ini di Pegangsaan 56 gitu ya. Jadi kalau dilihat di situ, nah ini adegan ini cuma ada 2 frame. Iya. Ya. Yang pertama ini, terus kalau kamu perhatiin di sebelah kanan tuh ada satu perwira Jepang yang ngumpet yang nggak kelihatan dalam kamera gitu. Nah mestinya ada satu lagi yang kelihatan. Nah itu adalah petugas intel dari perwira peta. Dalam zaman Soeharto nggak pernah muncul. Itu dikaidin. Nah ini nih yang sebelah kanan tuh. Jadi sebelahnya. Oh ini ada 2 angle ternyata ya. Ini ada dua. Nah itu kan. Nah jadi ini perwira peta memang, tapi dia namanya Saleh Tejakusuma. Om, dari foto kayak gini bisa nggak meraba-raba waktu itu situasinya kayak apa gitu? Kalau dari catatan sejumlah orang-orang yang menuliskan entah itu memoir ataupun peristiwa ini, mereka rata-rata ngomong soal genting.
bahwa ada kekhawatiran digerebek Jepang. Katanya Oke, gitu ya. iya, Jadi iya. catatan yang Karena mukanya tegang-tegang gitu ya. tegang gitu. Nah, peristiwa ini sendiri dibuat oleh salah satu yang kemudian menjadi gubernur, itu namanya Sudiro. Nah, dia yang mencatat lengkap gitu ya dalam bukunya itu, buku terbit tahun 81, menceritakan tentang termasuk rundown-nya, karena dia petugas yang kayak semacam protokolernya lah dari Bung Karno. Jadi dia yang nyusun nih acaranya ini dan sebagainya sampai menyediakan mikrofon. I see. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat, nah ini yang saya pegang sebagai referensi tentang peristiwa runtunan. Nah, foto-foto ini disusun berdasarkan itu. Jadi kalau Anda ngelihat ini, nah ini adalah mereka-mereka yang hadir. Oke. Jadi hadir di situ ya, kalau kita ngelihat ada Suwiryo sendiri, gubernur wali kota pertama. Di situ ada SK Trimurti, Fatmawati gitu ya. Iya, yang pakai kerudung ya. Yang pakai kerudung. Terus ada Latu Harhari. Jadi semua nama-nama jalan ya ada di sini. Ya, Latu Harhari yang mana, Om? Itu paling kanan. Oh, yang agak muda itu yang berjambang ya. Yang sebelah sana ada namanya Sujiono, yang kumisan tuh. Tiap hari saya lewatin tuh jalannya, Latu Harhari. Ini orangnya. Ya, orangnya itu dia. Itu. Yang ibu sebelah sana itu kalau nggak salah SK Trimurti. Oh, itu SK Trimurti. Ini fotonya pakai kamera apa, Om? Ini kalau nggak salah pakai Leica. Oh, Leica. Nah, karena Leica pada waktu Pantesan. itu kan lensanya Pantesan hanya mahal. sampai dengan Pantesan 50 bagus mili. ya. Gitu, kalau nggak salah ya. Iya. Oh, berarti ini emang memang belum berwarna ya, emang hitam putih Memang BW. aja ya, emang BW. black and Dan white. ini diproses secara manual kan pada waktu itu ya. Iya. Berarti ini foto-foto ini yang lahir, yang didapatkan dari yang diumpetin tadi itu? Nah, ini macam-macam nih sumbernya. Jadi ada, makanya kan kualitasnya nggak gitu bagus. Ada yang terbitan-terbitan dari buku-buku di Belanda. Oke. Jadi ini National Archive, Museum Marine, Museum Militer gitu ya, Museum Perang di Belanda. Kita kerjasama untuk bisa mendapatkan. Gitu. Dari sekian banyak foto-foto atau sumber gitu yang Om dapatkan, kenapa memilih foto-foto yang nggak semuanya, beberapa foto ini apa yang jadi spesial foto-foto frame ini, Om? Nah, ini kebetulan ya, kalau tadi teman-teman yang hubungin saya, jadi saya kasih satu seri secara lengkap supaya kita bisa ngelihat nih, karena kelengkapan seperti ini masih agak jarang diketahui gitu ya, atau bisa dilihat. Jadi ini kita ngelihat secara susunan dari peristiwa. Jadi kalau dalam peristiwa sejarahnya itu dituliskan bahwa pada menjelang acara itu semuanya tegang. Lalu prajurit-prajurit atau bala tentara Jepang itu mereka semuanya ngumpul di tempat di mana acara ini diadakan tadinya. Di Laksamana Maeda. Di Ikada. Jadi sekarang di daerah daerah Gambir. Iya. Di Gambir tuh. Jadi di situ dijaga. Nah, mereka semua ke sana karena mereka ngelihat ada penjagaan ketat, mereka rubah lokasinya tempatnya. jadi di Pegangsaan. Di Pegangsaan. Nah, terjadilah seperti ini. Jadi nanti kita bisa ngelihat nih, kalau hadirin yang hadir nggak gitu banyak, itu berarti sebelum orang-orang dari Ikada datang ke sini. Oh gitu. Ada dua versi. Ada dua peristiwa gitu. Tempat ya. Jadi kalau kamu ngelihat yang di situ tuh ada kayak kanopi gitu, yang itu warnanya sebenarnya merah putih gitu ya. Oh, yang garis-garis itu ya. Yang garis-garis itu. Nah juga nanti kita bisa ngelihat ada foto yang dibuat dari belakangnya. Nah itu foto yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi harusnya yang difoto terlihat para hadirin waktu itu, harusnya yang terfoto, yang tertangkap lebih banyak ya Om ya? Iya. Karena ada dua tempat tadi itu tadi. Nah jadi kan sekarang kalau misalnya kita ngelihat, katakan ya kalau misalnya kita ngelihat secara visual, itu kan biasanya dia bisa ngejelasin ada berapa orang sih kira-kira yang hadir gitu ya. Dulu orang cuma bilang di puluhan orang, tapi kalau dilihat kayak begini ratusan orang nih. Iya. Gitu. Yang hadir pada waktu. Jadi ada beberapa catatan sejarah yang sebelumnya menyebutkan hanya segelintir orang yang datang, itu bisa terbantahkan dari foto-foto yang ada. Jadi misalnya peristiwa pengerekan bendera nih. Ya. Kalau dalam buku peristiwa sebelumnya dalam buku sejarah kita cuma ketemu 2.
Tapi sekarang kita bisa ngeliat ada Banyak, juga yang lagi dikibarkan, gitu ya, lagi menjelang untuk dikerek, dibentangkan. Ya. Tapi ini valid pas yang proklamasi ya Om ya? Ini proklamasi Semuanya semua ya, nih. Ini peristiwa jadi detik-detik proklamasi. Detik-detik proklamasi ya, benar-benar. Jadi kira-kira kalau di jam kita nih jam 10 menit. Jam 10 lewat 10 menit. Kira-kira peristiwanya. Personal favoritnya Om Oscar yang mana? Dari frame yang mana? Otomatis yang lagi baca ya. Oh. Karena ada 2 angle. Ada 2 kan. Ada 2 angle. Kalau saya sih yang terlihat lengkap. Termasuk yang si prajurit Jepang itu. Oh, yang lebih jelas tadi gambarnya. Yang tadi kita lihat duluan ya. Ya. Ini foto. Nah ini kalau ini gubernur, wali kota pertama nih, Suwiryo membacakan. Semuanya pidato-pidato di luar Soekarno itu setelah acara. Jadi proklamasi kan dibacain nih. Langsung setelah itu, jadi Soekarno ngomong tuh pembukaan dulu. Jadi misalnya karena ini kan bulan puasa ya, bulan puasa hari Jumat juga kebetulan. Iya. Tanggal 17. Jadi dia ngomong pendahuluan. Misalnya gini, kita sudah dijajah sudah cukup lama, kira-kira ya poinnya. Yang kedua, kita sekarang ingin menyatakan kebulatan tekad kita untuk merdeka. Maka dia nyebut, dengarlah proklamasi kami. Nah baru dia baca. Habis dia baca, ada penutupannya kan, dia terima kasih sudah mendengarkan, sekarang kita telah menjadi negara merdeka. Insya Allah katanya, Tuhan memberkati kita. Nah itu penutupnya, baru yang lain-lain menyampaikan. Kayak ini kan Suwiryo, terus nanti ada Muhammad Hatta, juga ngasih sambutan pendek nih kayak seperti ini. Wah ini jelas sekali mukanya. Ini juga jarang kita lihat. Iya ini jarang kita lihat kan? ya. Yang kita lihat biasanya paling umum adalah Pak Soekarno aja ya yang membaca. Itu mic atau kondensor atau apa Om? Itu mic tuh. Oh itu mic. Mic. Bukan kipas ya? Itu ada. Kipas gue itu. Jadi itu ada ceritanya sendiri si mic ini. Gimana Om? Pinjem dari mana gitu ya. Pinjam. Karena emang serba dadakan waktu itu kan Om. Dadakan. Nah semuanya ngelakuin Sudiro ini. Jadi Sudiro ini kayak semacam tangan kanan yang menjadi protokoler dari peristiwa. Gue ngebayangin aja merinding loh. Situasi jadi misalnya kalau tadi kita ngomong jalan Dr. Muwardi yang di Trisakti itu. Nah orangnya itu yang pakai pici itu. Yang di panjang ya itu. Itu Dr. Muwardi, itu dokter medis. Nah dia adalah kepala keamanan istana lah, presiden. Kayak sekarang kayak pampresnya lah gitu ya. Pampres ya. Nah itu wajah dari Dr. Muwardi. Dr. Muwardi itu ya. Itu. Walaupun dari jauh gitu tangkapannya jadi tapi jauh. masih Jadi bisa kalau kita ngeliat direka gambar pertama yang tadi tuh, nah, acara dimulai dia mempersilahkan presiden menyampaikan sambutan lalu menyatakan proklamasi. Nah ini rentetan yang mungkin lolos dari penglihatan kita. Ini gambar-gambar mahal yang jarang kita temui di buku-buku pelajaran sekolah ya Mas ya. Gitu. Mungkin akan lebih banyak gambarnya kalau misalnya kita telusuri musim-musim di Belanda kali ya Om ya. Nah ini kita udah kerja sama mereka nih karena sudah dirangkum. Cukup penasaran ya. Penasaran apakah mereka memotret hanya dengan satu roll, karena dari sejumlah buku yang sempat saya coba teliti gitu ya. Mereka menyebutkan hanya 2 fotografer itu yang hadir di sini. Itu memang kita punya fotografer sedikit sekali waktu itu atau mungkin bahkan nggak ada atau gimana Om kondisinya waktu itu? Kenapa kok cuma ada 2? Jadi 2 wartawan tulisnya ada sejumlah. Oke. Jadi dari Domei artinya antara ya, antara ada dari Harian Merdeka 2 orang. Ada sejumlah wartawan lain yang hadir, saya lupa namanya gitu ya. Tapi fotografer emang cuma ada 2. Karena mereka sendiri waktu menuju ke lokasi ini, itu kan infonya juga agak sembunyi-sembunyi dikasih tahu. Jadi si Mendor bersaudara ini datang juga terpisah. Fotografer ini juga fotografer jurnalis, bukan fotografer dari pihak Belanda. Tidak. Soekarno gitu misalnya. Jadi ini 2 kakak beradik ini itu bekerja untuk kantor berita Jepang. Mas, orang Indonesia kah? Orang Indonesia. Indonesia. Menokat. Manado. Dari Ini foto apa nih Om? Nah, ini kalau Anda ngelihat itu namanya Dr. Rajiman. Yang di sebelah kanannya itu
Samratulangi. Oh. Yang mana yang sebelah kanan yang Itu pakai tuh. peci? Yang sini ya? Yang si bapak yang di depan itu Rajiman Oke. Widyodiningrat, itu tokoh senior, tokoh politik senior. Di sebelah kirinya yang pakai jas tuh, Iya. Yang pakai itu peci. Tengku Muhammad Daud. Jadi gubernur, Muhammad Daud. salah satu gubernur Sumatera Oke. pada awalnya. Oke. Nah, mereka ini yang datang terlambat. Oh. Nah, mereka datang terlambat karena mereka tadinya pergi nongkrongnya di sana. Nongkrong. Oh, kenapa dibilang terlambat? Karena mereka tidak berada di jajaran. Mereka jadi nggak, maksudnya ini kan undangan diem-diem pertama itu adanya di Ikada. Jadi mereka ke Ikada semua nih. Iya, iya. Jadi ternyata bukan di sini tempatnya, mereka jalan kaki. Nah, inilah mereka nih. Jadi Tengku Muhammad Daud, Samratulangi. Nggak pernah lo ngeliat ini. Dokter Rajiman. Om, foto-foto ini ada di dalam buku sejarah nggak sekarang? Ini nggak ada. Ini nggak ada. Makanya ini gambar yang menurut saya perlu diungkapkan supaya pembaca, terutama generasi muda juga bisa tahu runtunannya. Seperti apa sih peristiwa itu. Dengan tahu akhirnya menghargai ya Om ya. Proses kita sampai ada sekarang tuh kita bisa hargai gitu. Memaknai makna kemerdekaan itu seperti apa gitu. Karena kan kita kemerdekaan kita rayakan dengan ya upacara udah pasti, kemudian ada lomba apa segala macam gitu kan. Mungkin kalau mau lebih kenapa? Lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk. Panjat pinang gitu buat hiburannya siapa ya Om itu ya. Biar nggak cuma sekedar menjalankan aja, tapi juga secara filosofis juga tahu gitu loh. Biar takut gitu, kalau korupsi itu takut gitu, kayak salah gitu ngerasanya. Ada ya rasa bersalahnya ya? Iya dong, ya kan, di tengah era yang serba begitulah. Ini kalau Anda ngelihat tuh di sana tuh, kan banyak tuh. Iya. Orang-orangnya ya. Itu tentara-tentara kita ya Om ya yang itu namanya barisan pelopor. Barisan pelopor. Jadi kayak semacam, kalau NU kan punya Ansor gitu ya. Punya Banser, sorry. Iya. Nah, mereka dulu PNI, jadi Partai Nasional Indonesia itu yang didirikan oleh Soekarno, itu PNI. punya kayak jajaran anak inilah muda ya. lah. Namanya barisan pelopor itu. Sesuai dengan ininya Soekarno ya, berikan saya para pemuda. Berapa pemuda Dok? 10 pemuda akan kugoncangkan matahari. Wow. Dunia ya. Iya. Wah, menarik sekali. Jadi ini harusnya ini ada di buku sejarah tapi Om. Iya. Biar anak-anak. Nah, makanya ini juga bisa lihat gitu. Sepertinya perlu kita dorong ya supaya pemerintah, para pemangku kepentingan dari dunia pendidikan kita meninjau kembali nih untuk memasukkan data-data baru ini ke dalam buku-buku pelajaran sekolah. Gitu. Kalau dengan kondisi saat ini kita nih yang mungkin tadinya nggak tahu foto-foto ini, terus akhirnya mau tahu lebih banyak, itu di mana Om? Bisa akses di mana? Bisa akses di mana? Ini gambar-gambarnya bisa diakses pertama dari Ditjen Kebudayaan yang mereka juga punya, karena tadinya ini akan dipamerkan di Jakarta gitu. Bisa juga diakses dari sejumlah tempat lain, di kantor Berita Antara juga ada. Di kantor Berita Antara ada. Di kantor Berita Antara ada. Di tempat saya juga di Yayasan Mata Waktu juga ada. Jadi bisa diakses dengan lebih luas. Dan kalau saya bisa kutipkan sedikit pendapat dari sejarawan senior gitu ya. Namanya Asfi Marwan Adam. Dia nyebutin nih, seandainya tidak ada gambar yang bisa dihadirkan dari peristiwa pembacaan proklamasi, apakah bangsa Indonesia bisa menyatakan bahwa diri mereka sudah merdeka? Betul. Gitu Betapa kan? pentingnya sebuah foto itu ya Om ya. Jadi seeing is believing, kurang lebih. Iya, seeing is believing, absolutely. Wow. Terima kasih banyak Om Oscar udah mau mampir dan memberikan kita pencerahan, pengalaman yang dimiliki gitu. Om Oscar sekarang setelah pensiun dari Antara ngapain aja Om kegiatan Om? Nah, saya sekarang dengan teman-teman bikin perpustakaan lah. Perpustakaan tapi lebih dekat ke perpustakaan visual untuk penelitian gitu ya, fotografi lah gitu. Itu di yayasan tadi? Itu Yayasan Mata Waktu. Yayasan Mata Waktu tadi ya. Lokasinya di mana Mas? Di ITC Fatmawati. Oh di ITC Fatmawati. Kapan-kapan mampir ngopi-ngopi sambil lihat-lihat buku. Di mananya Om di ITC Fatmawati? Nah itu kan biasanya kan orang ke situ ketemunya handphone gitu kan. Iya elektronik. Nah di bagian depannya
ada satu ruko gitu. Oke. Nah kita sendiri nanti bikin pameran tentang poster propaganda itu tanggal 22 Agustus. Ntar gue undang ya. Siap. Mudah-mudahan bisa mampir. Siap. Terima Siap. kasih banyak Om Oscar, sehat Sama-sama. selalu dan sukses untuk Yayasan Mata Waktunya ya. Oke. Kenapa namanya Mata Waktu Om? Biasa kalau itu kan ada urusan nama jurnalistik juga kan. Oh iya. Jadi ruang dan waktu, kurang lebih. Mata dan waktu. Ketajaman mata dalam melihat peristiwa begitu ya, dan juga waktu peristiwa itu terjadi tentunya akan jadi sejarah gitu, monumental gitu ya Om ya. Terima kasih banyak Om Oscar sekali lagi sudah hadir Mbak di sini. Anita, Bang Edo. Betul. Terima kasih banyak Om Oscar. Oscar Matulo, The Tickers, fotografer andalan kita dan juga pendidik lah ya, pendidik kita semua. Iya. Terima kasih banyak juga buat Detikers semua yang menyaksikan. Terima kasih banyak sudah mau menyaksikan Detik Sore sampai detik ini. Ya. Kita tapi mau pamit dulu dan juga buat Kita mau ingetin juga. Apa? Besok kita masih ada Oh iya bener. live. Biasanya kita kan Sabtu Minggu tuh libur nih, tapi spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 besok kita akan tetap mengudara. Betul, that's why kita hari ini pakai merah putihnya duluan karena besok kita bukan pakai merah putih, tapi pakai apa? Besok aja dilihat ya. Dan Om Oscar, sebelum kita closing, boleh nggak bantuin kita sekali lagi Om? Jadi kalau misalnya kita bilang tagline kita, Detik Sore, Om Oscar boleh lanjut dengan Nggak cuma hore-hore. Gitu, nggak cuma hore-hore ya Om ya? Kalau mau pakai gerakan juga nggak apa-apa Om, mau ngereok juga nggak apa-apa Om. Oke, Detikers, kita besok masih ada hari Sabtu di tanggal 17 Agustus. Betul. Saksikan, ada Detik Pagi juga di paginya dan sorenya ada Detik Sore. Jangan kemana-mana pokoknya, selalu pantengin kita. Kita pamit dulu, Edward Rosmarakhir pamit. Anita May pamit, ketemu lagi besok di Detik Sore. Gak cuma cuma hore-hore. Merdeka! Merdeka!